saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber kita yang akan membantu kita, yang akan memfasilitasi kita untuk boleh diskusi terkait dengan mengatasi masa lalu dan menghargai masa sekarang ya dalam pengasuhan dengan cinta ini. Nah, yang pertama saya akan perkenalkan Profesor Dr. Frida Mangunsong. Beliau adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat sore, Dok. Selamat malam, Prof. Selamat sore, selamat malam. Merdeka! Merdeka, oke. Nah, yang kedua, setelah hadir tengah-tengah kita juga, Mbak Novita Enji ya. Beliau adalah public figure ya, yang aktif sebagai penyiar radio, juga ibu dari 2 orang anak ya. Selamat sore, selamat malam, Mbak. Selamat malam, halo, apa kabar semuanya? Halo, oke. Nah, yang terakhir kita punya Pak Dr. Anik Dawan ya, Faith and Development Manager Wahana Visi Indonesia. Selamat sore, selamat malam Pak Anil. Halo, selamat sore, selamat malam semuanya teman-teman. Oke, semuanya masih sehat dan semangat ya di hari sekian dalam pandemi COVID-19 ini ya. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan, masih semangat semua. Nah, saya ingin membuka dengan satu cerita Bapak Ibu. Jadi suatu hari saya mendengar podcast YOLO, ya podcast yang diacarai ya oleh Mbak Enji bersama teman-temannya ya dengan judul Luka Batin. Ya, saya sebenarnya sangat saya pengikut podcast ini gitu ya. Tapi pada saat mendengar podcast ini saya teringat gitu ya. Dan saya sebenarnya salut juga dengan Mbak Enji ya, mau berbagi dan teman-teman Mbak Enji juga gitu tentang luka batin ini. Bicara luka batin ini tentu seperti sesuatu hal yang kalau menurut saya ngeri-ngeri sedap ya. Ada ya kalau disadari terus kita mau memperbaiki baik ya, ada juga yang tidak menyadari gitu ya. Nah, poin yang paling menarik dalam podcast ini menurut saya adalah bagaimana Mbak Enji mengaitkan luka batinnya ini terkait dengan gaya pengasuhannya saat ini gitu ya, dengan parentingnya. Nah, sebelum masuk ke cerita Mbak Enji ya, saya ingin mengajak Pak Anil terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan satu modul yang dibuat oleh Wahana Visi Indonesia, yaitu pengasuhan dengan cinta. Jadi modul ini kami buat memang dalam rangka untuk membantu orang tua. Karena kami sadar ya, saya sebagai pekerja kemanusiaan ya, selama ini sosialisasi tentang hak anak. Jangan lakukan kekerasan terhadap anak. Tidak boleh melakukan ini. Tapi kita nggak kasih tahu ya how to dengan orang tua gitu ya, tidak melakukan kekerasan dalam pengasuhan. Nah, didasari oleh itu kami membuat satu modul ini. Nah, Pak Anil boleh cerita singkat tentang apa sih pengasuhan dengan cinta ini sebelum kita ke Mbak Enji berbagi dengan pengalamannya. Terima kasih Nelly. Memang untuk pengasuhan dengan cinta ini diawali dari sebuah pertanyaan ya. Kami coba survei ada 600.000 anak yang ditanya dari beberapa negara, dan muncul dari satu pernyataan dari seorang anak di Mali. Dia mengatakan satu hal yang sangat menarik. Dia bilang, dapatkah Anda mengajarkan kepada kami, orang tua kami, bagaimana kami bisa mengasihi anak-anak kami? Nah, itu disesuaikan dengan survei yang sama, dipertanyakan dengan hal yang sama kepada orang tua, dan ternyata jawabannya itu klop. Jawabannya orang tua jawab apa? Kalau anaknya minta ajarin orang tua kami bagaimana mengasuh kami dengan cinta kasih, orang tuanya menjawabnya adalah, dapatkah Anda membantu kami untuk cara mengasuh anak-anak kami dengan kasih? Nah, di sini ada satu pertemuan di situ bahwa kebutuhan pengasuhan itu sebetulnya dari orang tua maupun anak adalah bagaimana bisa menerima cinta dalam pengasuhan dan memberi cinta dalam pengasuhan. Dan itulah sebabnya mengapa modul ini sebetulnya menjadi sarana untuk mendukung dan memperlengkapi keluarga untuk menciptakan semacam lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang ramah untuk kesejahteraan dan pengasuhan anak ini. Dan tujuannya memang selain memahami tentang pengasuhan, ini sebetulnya ada dalam framework yang agak luas, yaitu bahwa bagaimana membentuk spiritualitas kehidupan seorang anak untuk mengusahakan kesejahteraan anak.
Lalu juga bagaimana sebetulnya itu bisa memperjelas dan membukakan realita tentang kehidupan suatu keluarga. Wah, keluarga itu ternyata kompleks sekali. Dan bahkan juga bagaimana membentuk satu keluarga yang utuh dan prosesnya dari awal orang membangun sebuah keluarga sampai akhir dan bagaimana mereka bisa hidup bahagia dan memiliki pengetahuan maupun keterampilan untuk mengasuh anak di dalam keluarga. Secara keseluruhan seperti itu, Nel. Ya, terima kasih Pak. Jadi mulai dari kita orang tua sebagai sebuah pribadi juga ya, seorang pribadi juga gitu ya, memulai keluarga yang sangat kompleks dan kita juga tidak hanya dalam arti membongkar saja ya, tapi kita juga mengkapasitasi ya. Kita tidak hanya menyentuh hati, tapi juga kita mengkapasitasi. Nah, itu tentang pengasuhan dengan cinta. Nah, saya ingin kembali ke cerita Mbak Enji ya. Mbak Enji, bolehkah berbagi ya, bagaimana gaya pengasuhan yang Mbak Enji terima dulu di masa anak-anak mempengaruhi kehidupannya Mbak Enji? Ada mengambil keputusan dan segala macam. Silakan Mbak. Kalau ngomongin soal tadi dikaitkan sama luka batin, mungkin sebenarnya panjang ceritanya ya. Jadi saya datang dari keluarga yang broken home, tapi saya selalu, kalau sekarang di saat saya sudah besar, bukan sekarang sih, bahkan ya di saat saya sudah mulai beranjak dari remaja menuju dewasa, saya selalu beranggapan bahwa istilah broken home itu it's about choices. Jadi dalam artian kalau orang suka menyalahkan, iya habis nyokap bokap gue cerai gini dan akhirnya membuat mereka jadi rusak. Sebenarnya it's about choices gitu loh. Jadi balik lagi, keluarga saya datang dari ibu bapak yang bercerai, tapi saya mungkin masa kecil ya nggak seindah seperti yang lainnya ya gitu, dalam artian ya saya sering mesti pindah-pindah lah ke ibu saya, ke bapak saya, demikian sebaliknya, pokoknya bolak-balik karena mereka masing-masing juga udah punya keluarga baru. Tapi mungkin satu ya yang saya juga, kalau saya lihat lagi semuanya ya, kok saya bisa menjalani semua ini tuh tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa regrets dan penyesalan gitu loh dari perceraian orang tua saya. Saya dididik cukup keras oleh orang tua saya, kedua orang tua saya gitu. Jadi apa ya, mereka tuh punya ya mungkin istilahnya saya ya mungkin di sini Bapak dan Ibu juga banyak yang dibesarkan oleh orang tua baby boomers mungkin kali ya, yang mereka tuh juga mengalami kehidupan yang keras, di mana mereka pun juga mungkin sebelumnya juga mengalami apa ya namanya ya, pola asuh yang juga keras. Nah, balik lagi kalau berbicara soal luka batin, memang balik lagi dari situ saya merasa bahwa dari permasalahan apa ya istilahnya ya, dari luka batin yang saya alami karena mungkin orang tua yang bercerai, saya juga tadinya memiliki hubungan yang tidak terlalu dekat dengan ibu saya, membuat saya memang bertekad di saat nanti saya berkeluarga, satu, saya harus bisa mendapatkan pasangan yang apa ya, benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan. Saya harus memilih pasangan yang bisa mengerti dan saya mengerti sama-sama gitu. Jadi supaya tujuannya we can always stay in this marriage dan bertahan dalam pernikahan ini. Terus lalu yang berikutnya adalah saya berjanji sama diri saya bahwa if I become a mother, kalau saya apalagi punya anak perempuan nantinya, saya akan berusaha menjadi ibu yang ideal. Mungkin saya nggak mau bilang ibu yang sempurna, karena balik lagi ya, sempurna itu kan there's nobody's perfect gitu lah. Paling tidak saya berusaha untuk menjadi ibu yang ideal buat anak-anak saya. Saya ingin menjadi ibu yang dekat dengan anak-anak saya, tapi in the same time saya juga maunya saya bisa menjadi apa ya, menjadi guide buat mereka, bisa memberikan dan mengajarkan berbagai hal. Berbagai hal itu dalam artian juga mengajarkan peraturan, mengajarkan etika, mengajarkan banyaklah nilai-nilai moral yang menurut saya emang itu adalah tugas orang tua untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Di awal-awal saya menjadi orang tua, sebenarnya pola asuh saya cukup keras, mungkin masih bingung kali ya gitu kan, what should I do gitu loh sebagai orang tua dalam saya tuh dalam mengenalkan atau ya istilah gini, kalau misalnya anak-anak saya melakukan kesalahan, mungkin saya akan memberikan teguran cukup keras. Karena mungkin waktu itu kan anak-anak masih kecil, susah banget dia mungkin masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi memang once anak-anak saya mulai masuk usia mungkin kelas
kelas 4, kelas 5, saya mulai switching tuh pola asuh. Saya dan suami saya memang langsung lebih saya kali ya, lebih jadi switching pola asuh gitu loh. Jadi benar-benar di saat anak saya tahu anak-anak saya tuh udah bisa diajak ngobrol, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa diajak tukar pikiran, berusaha tuh untuk saya langsung switching pola asuh menjadi orang tua yang berusaha selalu dekat sama anak. Sekarang sebenarnya gini, kalau dibilang kayak misalnya orang selalu bilang kita tidak boleh pakai kekerasan, saya setuju banget. Tapi kayak gini, kalau menurut saya ya, correct me if I'm wrong ya, apalagi ada profesor di sini ya. Kayak kita mengajarkan, kita kan sebenarnya mendidik anak-anak itu kan mempersiapkan mereka untuk nanti mereka kita lepas ke dunia nyata. Which is kayak ada beberapa gini, kalau misalnya anak berbuat salah, kita harus belajar mengerti dan toleransi sama mereka. Lah kalau nanti mereka di kehidupan nyata, apakah di saat mereka melanggar hukum bisa bertoleransi sama mereka? Kan enggak ya. Jadi memang saya sama anak-anak saya dan suami saya bersama anak-anak, kalau dalam hal sama anak-anak tuh kalau misalnya nih, anak-anak melakukan kesalahan, teguran pasti akan ada, kita berikan. Tapi kita akan ajak ngobrol. Karena balik lagi mereka sekarang udah gede, anak saya udah remaja, sekarang udah 16 dan 15 tahun. Jadi udah bisa diajak ngobrol, setelah mungkin amarah kita udah ditegur, habis itu kita akan ngomong tuh, kamu tahu nggak kenapa mami tadi marah? Karena begini. Menurut kamu, am I overreacting? Salah nggak sih kalau mami marah? What do you think? Gitu lah. Jadi kita akan, pertama mungkin saya lakukan adalah saya minta maaf, apalagi kalau mungkin saya sampai marah. Maaf ya kalau mami tadi terlalu keras sama kamu atau mami sampai marah, tapi coba kita ngobrol yuk, menurut kamu mami overreacting nggak sih kalau begini. Akhirnya emang kita ngobrol sih, jadinya memang sekarang tuh udah lebih enak banget. Jadi mereka tuh udah bisa dikasih tahu dengan mulai pikiran mereka kan udah mulai terbuka as an adult gitu ya. Jadi udah mulai bisa dikasih tahu tuh sebenarnya kenapa saya sama suami saya tuh menegur atau memberikan teguran atau bahkan sampai marah. Itu tuh ada gitu. Tapi tetap aja dasar kita tuh cinta, dan pasti aku sama suami aku tidak pernah sungkan-sungkan untuk minta maaf sama anak-anak. Kalau kita, walaupun kita nggak buat salah ya, basically if I ever hurt your feelings gitu loh. Aku pernah pada suatu malam ngobrol sama anak-anakku. Karena balik lagi, aku nggak pengen anak-anak tuh tumbuh dengan mereka memiliki luka batin. Balik lagi, saya kan berpikir tidak semua orang bisa recover dari luka batin. Tidak semua orang bisa bahkan discover luka batinnya. Ya mungkin I'm one of the lucky ones untuk bisa discover dan recover dari luka batin itu gitu. Nah tapi kan balik lagi ya, saya pernah suatu malam tuh berbicara sama anak-anak saya, have I ever hurt you? Dalam artian pernah nggak sih aku, mami, papi, apalagi mami nih ya, menyakiti perasaan kalian? Enggak sih mami. Basically mereka juga paham bahwa mami tuh biasa kalau marah atau menegur tuh pasti ada alasannya kok gitu. Emang saat ini mungkin udah masa yang lebih enak lagi. Saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak saya apapun itu. Jadi mereka juga bisa terbuka sama saya, dan memang saya terbuka dengan mereka, dan akhirnya membuat mereka juga jadi terbuka sama saya dan suami saya. Gitu sih gitu. It's not easy gitu, karena saya selalu merasa bahwa parenting is a challenging thing to do, but it's menantang yang menyenangkan, and it's a never ending learning process banget gitu loh. Trial and error pasti banyak terjadi gitu, dan saya selalu berusaha untuk kayak belajar dari kesalahan, what did I do, atau pernah belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, belajar menjadi orang tua yang mendengarkan anak-anak, bukan hanya sekedar kasih satu arah. Jadi everything kan kalau zaman dulu kan everything is only one way, jadi kan instruksi ini. Kalau sekarang kalau kita kasih tahu sesuatu, mereka bertanya balik, why should we do that? Karena kita kasih tahu. Jadi memang berkomunikasi sih kuncinya memang gitu loh, untuk bisa tukar pikiran gitu loh. Kadang-kadang poin yang mereka sampaikan itu juga ada benernya gitu loh, dan nggak menutup itu juga gitu. Di saat mereka menyampaikan suatu poin, kita menerima, bener juga poin kamu gitu loh. Karena saya sama suami saya sering banget dibuat amazed dengan anak-anak yang wow, mereka tuh they really grew up ya, mereka tuh udah gede banget ya, udah bisa punya pemikiran-pemikiran seperti itu gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Enji. Sebelum nanti saya ingin bertanya bagaimana Mbak Enji menyadari, oh ya saya punya luka batin, momennya itu seperti apa gitu ya. Sebelum ke situ saya mau ke Prof. Frida terlebih dahulu. Prof boleh share kah, boleh cerita secara psikologi ya, bagaimana gaya pengasuhan yang kita terima dari orang tua kita terlebih dahulu itu mempengaruhi gitu ya, atau bagaimana masa lalu kita yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan itu mempengaruhi kita di masa sekarang. Baik. Wah, Angie luar biasa.
Jadi memang berdasarkan berbagai penelitian yang sudah kami pelajari, ya, gaya pengasuhan orang tua itu memang terbentuk dari beragam faktor, ya, beragam faktor. Misalnya pendidikan, kan ada ya kaitannya dengan pendidikan tinggi rendah itu berbeda cara menerapkan pengasuhannya. Kemudian agama, kalau dia sangat committed pada spiritual words yang dia pegang, itu juga mempengaruhi gaya pengasuhannya. Kemudian budaya, ya misalnya orang-orang Batak kayak saya mungkin beda gaya pengasuhannya dengan orang Jawa begitu ya. Kemudian usia, ya kita itu bisa menikah pada usia muda, bisa pada usia tua. Karakter kita, status sosial ekonomi kita, berbagai hal, dan salah satunya itu memang kemiripan gaya pengasuhan yang diterima oleh kita dari masa lalu orang tua kita sebelumnya. Jadi ini sebenarnya hanya salah satu. Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, kenapa kita kadang-kadang seperti meniru orang tua kita memakai gaya pengasuhan yang mirip? Tentu kita juga melihat bahwa ada pola perasaan, sikap yang biasa familiar buat kita. Misalnya, kalau kita biasa kumpul, kita biasa tidak kumpul, itu akan terbawa pada kita. Sesuatu yang familiar. Walaupun belum tentu itu buat kita menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Bisa menyakitkan, bisa menyenangkan. Karena misalnya kita cenderung sebenarnya secara karakter temperamen kita berbeda dengan karakter keluarga besar. Itu bisa gitu ya. Tapi keluarga besar saya sering ngumpul, saya sebenarnya nggak suka. Makanya saya suka menyendiri dan sebagainya ya. Tapi tanpa terasa karena kita sudah terbiasa bersama-sama dalam keluarga besar atau sangat sekuler, bukan sekuler, ya keluarga inti aja tidak terbiasa untuk bersosialisasi dengan orang lain, itu terbawa kepada kita ya, apa yang kita bawa itu sebagai satu nilai-nilai barangkali ya, sesuatu yang diajarkan orang tua sejak kita lahir. Mereka adalah orang utama, orang pertama yang dekat sama kita, dan kita belajar guru kita adalah orang tua kita. Perilaku-perilaku, kata-kata, value, nilai yang diajar, cara dia berpikir, menyelesaikan persoalan, berespons, berkomunikasi dengan orang lain, tanpa sadar, itulah yang kita pelajari, yang dekat pada kita, dan familiar pada kita, dan tadi ya, secara sadar maupun tidak sadar, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Ya, misalnya ya, kalau kita memberi berbagai contoh, keluarga yang biasa dididik sangat keras tadi, Angie mungkin belum bilang, ada yang sangat kerasnya itu pakai tangan dan kaki misalnya ya. Pakai kekerasan. Tanpa disadari itu menjadi mendarah daging di dalam tubuh kita bahwa kalau kamu bereaksi, kalau kamu marah, kamu bisa menyakiti orang lain. Melakukan kekerasan. Gitu ya. Jadi tanpa disadari kalau sedang tidak terkontrol, tidak bisa tadi berpikir, ya kata Angie juga harus kemudian memikirkan kembali, kita melakukan karena kita, tapi it's okay, I get used of it, gitu ya. Berkata kasar, atau betul-betul tidak boleh melihat mata kalau bicara pada orang tua, gitu ya. Ini budaya dan sebagainya. Kalau kita mulai begini, melawannya, gitu ya. Jadi terbiasa dengan cara begitu, sehingga kita selalu seperti orang sangat tidak percaya diri. Ketika berbicara dalam interview, dalam segala macam, orang bilang, sorry, kamu kenapa ya melihat ke bawah? Apa yang kamu cari di bawah itu? Gitu ya, kadang-kadang ya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita ikuti. Jadi nilai-nilai yang kita bawa dari sebelumnya yang dekat pada kita, seringkali sadar dan tidak sadar, itu memang terbawa pada kita. Dan saya selalu memikirkan bahwa manusia itu terdiri dari satu, bentuknya seperti bejana. Bejana ini bisa kecil, ramping, seperti vas bunga mawar satu tangkai saja, bisa kayak gentong gede, istilahnya genderuwo juga bisa masuk ke situ gitu ya. Anak-anak bisa ngumpet di situ. Nah, ketika bejana ini diisi dengan apa ya? Misalnya aliran kasih sayang, aliran cinta kasih, atau bisa kebencian. Yang kecil ini sudah mulai lumer. Karena isinya cuma sedikit. Jadi dia cuma menyerap sedikit. Pengalaman itu memang sempit. Ada yang memang seperti gentong besar. Dia bisa menampung banyak hal dan dia selalu haus akan apa yang masuk ke dalamnya. Nah, apa yang masuk ke dalam ini ketika penuh, itulah yang pula yang keluar ya. Saya selalu katakan. Kalau kita enough love, kita punya begitu banyak cinta kasih,
ketika dia luber atau ketika diperlukan, yang keluar adalah juga cinta kasih. Tapi kalau kita penuh dengan kebencian, caci maki, segala macam perkataan yang misalnya kebun binatang dan sebagainya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, seringkali tanpa sadar itu keluar karena kita sudah fed up, kita sudah penuh. Lambung atau bejana kita sudah kepenuh dan selalu keluar. Kita tidak terbiasa melihat orang lain happy dan full of love. Jadi kalau kita tidak happy, kalau kita tidak suka, tanpa sadar kita menunjukkan bahwa kamu tidak berhak menjadi happy, ya. Jadi ini hal-hal yang sangat penting yang dialami kita dari kecil dan tanpa sadar, ya, kita bawa terus, dan kemudian bagaimana juga orang tua melanjutkan apa yang dia tidak bisa terima pada waktu yang lalu kepada kita, dan tanpa terasa juga kalau kita tidak menerima tadi kebutuhan kita tidak terpenuhi, kebutuhan itu seolah-olah kita berikan kepada anak-anak. Saya dulu menjadi anak ke-9 dari 12. Saya dulu perempuan tidak boleh main basket, katanya itu anak perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Jadi kamu harus jadi ini, saya kepingin jadi ini, nggak bisa. Maka ketika dia mengasuh anak-anaknya, tanpa disadari ada willingness, ada sesuatu needs yang tidak terpenuhi, yang dia ingin coba dipenuhi melalui mengasuh cara anak-anak dengan mengarahkan dia. Ya, yang sedih seringkali, ya, saya banyak mengalami kasus orang tua yang memang anaknya itu misalnya perempuan semua, maaf ya teman-teman yang anaknya perempuan semua, terus kepingin anak laki, terutama mungkin tekanan suami dan sebagainya kalau kita sebagai ibu dan perempuan, ya. Dari lahir itu harus ngikutin kemauan suami bahwa dari kecil anak-anak itu diberi celana pendek, diberi pedang-pedangan, terus nggak boleh menari, bolehnya bela diri gitu misalnya, ya. Jadi apa yang tidak terpenuhi di dalam diri kita, kita kemudian transfer itu, kita pindahkan pada anak-anak. Dan inilah yang seringkali tidak cita-cita dan keinginan yang tidak terpuaskan, kemudian dan sebaliknya juga bisa kalau kita merasakan dukungan emosional, cinta kasih itu begitu banyaknya kita dapat, kita ingin juga membagi itu supaya anak-anak kita juga memperoleh cinta kasih dan juga cara pengasuhan, child rearing yang sama yang seperti kita dapatkan pada orang tua. Saya pikir itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Prof ya. Tadi beberapa hal yang saya ingin tekankan kembali bahwa Prof menyampaikan bahwa orang tua adalah guru pertama ya bagi anak gitu. Jadi apa yang ditanamkan oleh orang tua, nilai, sikap gitu ya, do and don'ts pada anak itu secara tidak sengaja ya, sadar tidak sadar anak bisa membawanya lagi untuk kehidupannya di masa yang datang. Dan anak ini juga adalah sebagai seorang subjek ya, bukan objek yang bisa semena-mena orang tua buat mungkin atur seperti kursi kalau ke kiri harus ke kiri kanan, tidak, tapi dia sebagai seorang manusia yang juga punya hati. Dan ini juga tadi Prof Prida menyampaikan sebuah analogi ya seperti gentong ya yang besar, yang kita yang bisa membantu, kita akan mengisi gentong itu dengan apa gitu ya, dengan cinta kasihkah, dengan makiankah, dengan kata-kata yang menyakitkankah gitu ya. Ini yang perlu kita sadari sebagai orang tua gitu ya. Tapi memang kembali tadi ya, ada latar belakang orang tua yang tidak dalam kontrol kita juga gitu, dalam arti tadi ya pendidikan, juga dia dari orang tua sebelumnya juga seperti apa gaya pengasuhannya gitu ya. Jadi itu juga jadi faktor bagi seseorang ya memiliki masa lalu yang menyenangkan, tidak menyenangkan ketika dia menerima gaya pengasuhan dari orang tua sebelumnya. Nah, kembali lagi ke Mbak Enji, bagaimana atau apa sih momennya Mbak Enji itu menyadari tadi kan Mbak Enji bilang ya, saya menyadari terus saya buat komitmen ya, tidak akan seperti ini kepada anak saya bersama suami saya gitu. Tapi momentumnya apa gitu Mbak Enji menyadari bahwa nggak bisa gitu ya, karena ini juga mungkin bisa membantu para orang tua ya, hal-hal yang bisa istilahnya diidentifikasi gitu ya, ditelisik lebih lagi untuk bisa menyetop ya hal-hal yang tidak baik dari gaya pengasuhan yang dulu kepada anak-anak sekarang. Momennya apa Mbak? Sebenarnya kalau ditanya momennya apa, saya dari dulu tuh selalu menyadari bahwa ada yang apa ya istilahnya tuh I long for something gitu. Saya menginginkan sesuatu yang tidak saya dapatkan di masa kecil saya. Ternyata memang dengan mudah itu saya tahu dan saya rasakan adalah saya ingin
saya ingin memiliki kedekatan dengan, terutama mungkin kalau anak perempuan ke ibu, anak bapak ke anak-anak laki-laki ke bawah, itu kan kayak satu hal yang udah wajar sering terjadi. Saya tuh merasa bahwa gini, aku tuh longing banget untuk bisa dekat sama ibu saya, bisa dekat, bisa bercerita, bisa curhat sama ibu saya. Mungkin dulu kan juga udah mulai ada idea idealnya tuh ibu tuh sama anak perempuan tuh pergi bareng, berdua-duaan, curhat-curhatan gitu kan ya. Kayak seperti sahabat gitu loh ceritanya gitu kan. Itu mungkin itu yang tertanam dari dulu tuh, dari dalam benak saya gitu. Nah, makanya di saat akhirnya semakin saya bertumbuh besar, itulah yang membuat saya emang oke, nanti kalau saya punya anak perempuan, saya harus bisa menjadi sahabat buat anak perempuan saya. Saya harus bisa deket sama anak perempuan saya. Saya mau jadi orang pertama, kalau bisa memang saya menjadi orang pertama yang dicurhatin sama anak perempuan saya, apalagi gitu lah. Jadi sebenarnya kalau ditanya sejak kapan saya menyadari, udah lama sih dari awal. Mungkin karena lebih ke harapan saya, kayak tadi kan sebenarnya kayak disampaikan sama profesor kan, apa yang kita pikirkan, apa yang sebenarnya kayak dari apa yang terjadi di masa lalu kita itu kan either akan membawa kita menjadi orang tua seperti apa, pasti akan membawa kita menjadi orang tua seperti apa. Apakah persis menjadi seperti orang tua kita atau menjadi orang tua yang kita inginkan. Mungkin lebih ke awalnya itu adalah saya dari keinginan saya memiliki sosok orang tua yang ideal itu seperti apa di benak saya, ya itulah yang berusaha saya tuangkan, dan saya I want to be like that gitu loh, menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak saya gitu sih. Jadi kalau sadarnya sih udahlah sadar saya lama sadarnya, saya tahu saya anak yang tumbuh dengan luka batin dan saya nggak boleh terus dengan luka batin ini, karena saya tahu luka batin itu akan menghambat kita dalam bertumbuh, dalam berkembang. Dan saya tahu dengan karena saya punya luka batin, mungkin saya jadi cenderung lebih emosional gitu loh. Jadi itu sih yang membuat saya pengen menyadari bahwa nanti tuh kalau saya menjadi orang tua, saya tuh tidak boleh sampai membuat anak saya terluka batinnya. Saya selalu pikir gini, luka fisik mungkin masih bisa sembuh, tapi luka batin belum tentu bisa sembuh. Ya kan, kayak zaman dulu sebenarnya, kayak kenapa saya bisa bilang gitu, karena saya memiliki orang tua yang cukup keras dulu tuh. Saya ingat saya bahkan pernah istilahnya karena saya bandel banget dulu, saya tuh pernah diikat sama ayah saya di pohon mangga gitu kan ya. Tapi kalau sekarang mungkin I can laugh at it gitu lah. Tapi itu waktu itu ya mungkin ya emang ya konyol aja, tapi saya tahu itu bukan luka batin. Itu lebih ke yang physically saya sakit diikat, tapi saya tahu pas akhirnya saya tahu karena saya juga berbuat salah. Mungkin saya memang orangnya termasuk orang yang lumayan cepat introspeksi diri kali ya. Jadi saya juga sih yang salah, aku juga yang buat salah sampai buat papa jadi marah gitu kan ya. Jadi tapi ya itu dia tadi, saya nggak mau aja sampai anak-anak saya tumbuh menjadi, saya dan suami saya, kita sebagai orang tua meninggalkan luka batin kepada anak-anak, karena balik lagi nggak semua orang bisa recover dari luka batin. So memang saya selalu bilang bahwa jadi orang tua tuh, waduh, satu deh yang emang harus dijaga, jangan sampai kita meninggalkan luka batin, belum tentu bisa recover loh. Emang tapi kan balik lagi, kita orang tua juga balik lagi, orang as only a human being, pasti akan ada kesalahan yang kita perbuat along the way. Makanya saya tidak pernah sungkan, saya dan suami saya juga tidak pernah sungkan untuk minta maaf sama anak-anak kalau kita menyadari bahwa kita salah. Gitu loh, karena jangan sampai itu terjadi, kita nggak minta maaf, terus abis itu hati dan batin anak kita terluka. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang Mbak Enji tipe yang memang cepat introspeksi diri gitu ya. Mungkin kesalahan ada di saya, terus what next yang lebih baik yang ingin dilakukan gitu ya. Itu praktek yang Mbak Enji lakukan ya untuk recover atau ini overcome luka batinnya gitu ya. Nah, saya coba ke Pak Anil dan nanti mungkin bisa lanjut dengan Prof. Frida ya. Nah, bagi selain yang sudah di-sharingkan oleh Mbak Enji ya, praktek-prakteknya cepat mengoreksi diri gitu ya, sadar, mengidentifikasi, apalagi nih yang bisa dilakukan oleh orang tua ya, untuk kalau tadi istilahnya Mbak Enji discover ya, mengidentifikasi apakah memang saat ini ketika saya mengasuh anak saya, mengasuh atau bagi ini ya, guru gitu ya, yang berinteraksi dengan anak, saya sadar dengan apa yang saya lakukan ya, bukan karena ketidaksadaran seperti tadi secara psikologi nggak sadar sedang melanjutkan sesuatu hal yang mungkin tidak relevan atau tidak baik lagi untuk anaknya sekarang.
Mungkin bisa dari Pak Anil terlebih dahulu, Pak, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ya, terima kasih. Tadi Mbak Enji sudah menyampaikan ya, orang bertemu pada satu titik kesadaran itu pasti karena ada banyak hal yang masuk di dalam dirinya. Pertama, dia pengetahuan. Jadi pengetahuan. Yang kedua adalah cermin. Jadi anak itu adalah cermin orang tuanya. Dan ketika sebetulnya kita melihat anak kita dan bercermin dari apa yang didapat dari anak kita, sebetulnya kita akan melihat. Karena ada pengalaman seperti ini, teman-teman semuanya. Ada pengalaman untuk mengingat masa lalu. Dan pengalaman itu bisa saja pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang mendukacitakan atau pengalaman yang mensukacitakan. Dan dalam ketika kita mengingat pengalaman-pengalaman itu, saya cuma mengingat rekan-rekan semuanya, bahwa kadangkala ada sesuatu yang tidak kita sadari yang muncul pada saat-saat di mana kita ada dalam situasi yang uncontrol, di mana kita tidak bisa mengendalikan. Kalau situasinya semuanya baik, itu tidak apa-apa. Tapi kadang ada dalam situasi di mana kita nggak baik. Khususnya seperti pandemi COVID-19 ini. Kenapa banyak pertengkaran di dalam keluarga terjadi? Kenapa? Sebetulnya masalahnya bukan sekarang. Itu masa lalu yang sebetulnya belum terselesaikan. Dan itu muncul istilahnya bom waktu, meledaknya itu pada waktu sekarang. Dan kenapa? Ketika kita tidak menyadari pengalaman masa lalu yang mendukacitakan kita itu kita selesaikan, maka itu cepat atau lambat akan menjadi bom waktu. Maka tadi kalau Mbak Enji mengatakan, saya punya kesadaran, dan bagi saya orang tua memang harus dibangun kesadarannya itu dari mana? Dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh dan bercermin dalam keadaan di mana mereka melihat anak-anak mereka. Untuk anak-anak saya kira bisa bertanya suatu waktu kepada anak kita. Saya kadang juga bertanya kepada anak saya, gimana, apakah papa ini sudah menjadi papa yang cukup, karena anak saya sudah cukup besar, sudah 20 tahun, saya sering bertanya, apakah papa termasuk orang yang keras? Apakah papa bisa diajak berdialog gitu? Kadang mereka menyampaikan sesuatu, dan kalau kita kasih masukan sama anak kita, jangan marah. Misalkan kalau masukannya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena di situ kita bercermin. Nah, penting sekali yang kita lihat di sini, kenapa ada bottleneck tadi, komunikasi-komunikasi yang tidak nyambung. Sebetulnya karena kita punya bahasa cinta yang berbeda. Dan ketika orang-orang yang mengalami masa lalu yang belum beres tadi, belum selesai, dia belum beres masa lalunya, atau memberikan pengampunan terhadap masa lalu yang mendukacitakan hidupnya, maka dia harus ditolong. Orang tua seperti ini harus ditolong, karena ada orang tua yang saya kira dalam kondisi-kondisi tertentu, belum bisa menolong dirinya sendiri. Tadi, khususnya dalam situasi-situasi krisis seperti ini. Dan itu muncul seperti bom waktu tadi. Oleh karena itu, perlu dibuat semacam ruang yang aman dan nyaman, pertemuan antar orang tua gitu, supaya saling berbicara. Untuk apa? Kenapa kita perlu berbicara sebagai orang tua dengan orang tua yang lain? Supaya apa? Kita membuka katarsis ya, memberikan katarsis bahwa ternyata kita menjadi orang tua itu perlu belajar. Dan ternyata tadi Prof. Rida juga menemukan bahwa ketika kita mendapatkan asupan gizi tentang cinta kasih itu juga dengan sendirinya akan meluap, ada orang tua yang tidak mendapatkan itu. Saya sendiri dibesarkan dari orang tua, ayah saya, ibunya, bapaknya, ibunya meninggal dunia. Dan akhirnya dia dibesarkan oleh keluarganya. Dan ternyata pada waktu mengasuh saya, itu terbawa. Meskipun dia tidak ingin melakukan itu. Kadang itu muncul sebagai sesuatu yang tidak sadar. Dan ketika saya semakin besar, saya berani mengajak orang tua saya untuk membicarakan hal itu. Jadi, saya kira ruang-ruang dialog antara anak dan orang tua itu harus sesering mungkin diciptakan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sebetulnya ada enggak yang belum beres dalam hidup kita. Dan juga tadi saya menyinggung sedikit tentang bahasa cinta, kadang orang tidak merasa dicintai. Padahal cintanya sudah banyak, karena bahasa cintanya beda. Dan setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda. Orang tua merasa dengan memberikan gadget, dengan memberikan fasilitas, bilang, mama sudah sayang kamu, cinta kamu. Lalu anaknya bilang, enggak, mama maunya sendiri, menangnya sendiri. Bahasa cintanya sudah beda di situ. Jadi saya kira berdialog dengan anak dan menemukan
titik-titik di mana kita menemukan ruang kesadaran untuk siapa diri kita sebagai orang tua di hadapan anak. Bagi saya suara anak adalah, kalau saya boleh sebut, suara Tuhan. Kenapa saya sebut suara Tuhan? Karena dia memberikan masukan kepada orang tua tentang gaya pengasuhannya. Dan itu bagi saya menarik. Dan ketika kita menemukan, ataukah kita ditampar dalam pengertian, diingatkan dengan anak-anak kita, dengan suara mereka, kita bercermin dan kita menelisik bahwa karena ada tanda-tanda kehancuran dan luka-luka yang mungkin belum kita selesaikan. Dalam pelatihan ini, Nelly, kita sudah melatih cukup banyak, dan saya menemukan ternyata dari sekian banyak yang dilatih itu selalu ada yang bukan masih, kalau Mbak Enji bilang luka batin ya, mereka ingat kejadiannya, tapi rasa sakitnya sudah hilang. Saya bilang itu berarti Anda sudah sembuh, karena untuk melupakan itu tidak mungkin. Melupakan dan mengampuni dua hal yang berbeda. Kita bisa mengampuni, tapi kita belum melupakan. Dalam pengertian rasa sakitnya sudah hilang. Dan kita hanya membantu sampai titik di mana mereka mengampuni, bukan melupakan. Karena melupakan itu adalah proses waktu yang cukup panjang. Dan itulah yang saya kira proses-proses untuk menemukan itu, kuncinya adalah kejujuran untuk berdialog dengan anak, dan dialog dengan diri sendiri bahwa kalau saya belum sembuh, ya pada sisi-sisi tertentu itu saya harus hati-hati. Saya ini kalau marah saya lebih banyak diam, dan ternyata itu terbawa dari ibu saya. Dan ketika saya mendiamkan anak saya juga bingung, ini papa ngapain ini gitu ya. Lalu dia tanya, "Pak, kenapa kok diam saja? Marah ya?" Dia baru ngerti. Ternyata inilah tanda-tanda ini menurut saya harus dikenali antar relasi antara anak dan orang tua, atau suami istri ini perlu juga mengenali supaya bagian-bagian itu akan membuka katup-katup yang tidak disadari tadi. Karena yang tidak disadari itu bahaya jadi kompak. Itu Nelly, seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih ya Pak. Tambahan dari yang di-sharingkan oleh Mbak Enji juga ada terkait dengan pengetahuan ya. Jadi memang kita sebagai orang tua juga jangan berhenti untuk belajar mengkapasitasi diri kita ya. Bersyukur ya di masa tahun 2020 ini orang tua punya banyak resource untuk belajar gitu ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang fasilitasi terkait dengan pengasuhan ini gitu. Juga poin pentingnya adalah dialog dengan diri sendiri, juga yang terpenting dialog dengan anak gitu ya. Karena ya itu tadi bahwa mereka adalah pribadi, subjek ya, bukan objek yang memang kita bisa tanyakan. Ya apa yang menurut mereka baik ya buat mereka atau sudah pas gitu ya, apa yang perlu kita selesaikan bersama dan segala macamnya. Sebelum ke Prof. Frida, saya mengingatkan Bapak Ibu ada Q&A ya, tombol Q&A jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, saya tadi cek, ini juga masih sejalan dengan yang kita masih bahas. Ini ada pertanyaan buat Prof. Frida. Secara ilmu psikologi, bagaimana jika seseorang atau orang tua sudah memiliki gentong yang sudah diisi dengan penuh kebencian atau caci maki dan pengaruh buruk lainnya? Kalau secara sederhana, bagaimana cara mengurasnya agar tidak mempengaruhi saat bersikap pada anak-anaknya atau pasangannya? Lalu bagaimana mengganti isinya dan berapa lama prosesnya? Mungkin itu dulu, Prof, sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Silakan, Prof. Oke. Ya, sebelum sampai pada pertanyaan itu, nanti kita akan sampai pada di situ ya, karena itu sangat dalam ya. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita tadi masuk ke dalam pola asuh, yang kemudian membuat kita mempertanyakan kembali, kita perlu melakukan tadi kalau Angie bilang introspeksi ya, saya katakan lakukan refleksi, menggali kembali pengenalan diri kita tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu penting sekali. Banyak orang sangat sulit untuk mengatakan apa sih kekuatan dan kelemahannya, ya. Apa sih kelebihan kekurangan saya gitu ya. Seringkali hanya tergantung pada orang atau tidak pernah mau dengar apa yang orang katakan sebagai satu feedback. Refleksi ini perlu kita lakukan. Kenapa? Ya, karena dari situ kita dilatih untuk semakin sadar terhadap apa sih yang tersembunyi di balik setiap perilaku yang kita lakukan kepada orang lain, terutama pada anak-anak kita, bahkan kepada pasangan kita. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, seringkali kita berharap atau kita berpikir itu untuk kebaikan dia, untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, ini yang perlu kita refleksikan kembali. Kita lihat reaksinya anak, lingkungan, pasangan kita ketika kita bertindak atau menyatakan diri dengan suatu keputusan dan kemudian bagaimana respons orang lain.
kita renungkan kembali, kita refleksikan. Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan dia atau untuk pemenuhan kebutuhan saya? Gitu ya, lihat. Apakah dia tidak bahagia dan saya bahagia dengan dia mengikuti dengan terpaksa apa yang dilakukan? Itu pertama ya. Yang kedua, mari kita coba mantik diri kita dengan berbagai pertanyaan ya, sebagai pemantik. Coba kita lihat di masa kecil kita ya. Kita seperti trailer film gitu ya. Kembali ke masa kecil untuk mendapatkan sebenarnya apa sih yang mempengaruhi saya bersikap seperti itu supaya lebih bermakna ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya apa saja ya kesan dan pesan saya terhadap masa kecil saya. Kami di psikologi dan di berbagai pendekatan seringkali di dalam kelompok-kelompok tertentu salah satu pendekatan kami adalah membuat sungai kehidupan. Ya, setiap orang punya sungai kehidupan. Dan ini sangat terapeutik sekali ya. Ini kalau dibantu orang lain, tapi dengan sendiri itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang orang itu lebih sulit kalau tidak menggunakan alat-alat bantu. Ini juga bisa dilakukan. Dari sungai kehidupan itu kita bisa melihat masa-masa kita kecil itu apa? Gembira, bahagia, ada simbol-simbol. Kemudian kapan kita jatuh, kapan kita masuk sungai yang berbatu-batu dan digambar dengan sangat hitam. Ini kami temui juga pada anak-anak korban bencana alam, korban juga musibah tsunami ataupun di Maluku korban ini bencana sosial dan sebagainya ya, untuk mengungkapkan, mengenali perasaan-perasaan emosi yang sekarang mempengaruhi dirinya. Ya, itu tadi benar, itu harus dikeluarkan, tidak boleh disimpan ya. Kemudian kalau kita lihat kesan pesan semasa kecil, seorang ahli ya yang Erikson semua kenal ya, psikososial, itu mengatakan 2 tahun pertama itu adalah basic trust dari seorang anak. Baik lelaki maupun perempuan, tadi Angie bilang kepinginnya perempuan-perempuan laki-laki, sebenarnya 2 tahun pertama ini basic trust. Apakah ibunya menyusuinya? Apakah ibunya memeluknya? Apakah ibunya mengasuhnya dengan lagu-lagu dan cinta kasih? Membelainya dengan lembut? Atau mencekamnya kuat karena stres terus? Gitu ya. Apakah berbicara dengan bentak-bentak? Padahal dia masih 2 tahun itu sangat merasakan denyutan nadi dan jantung dari emosi yang tersalurkan sejak dia di dalam kandungan. Ingat, sejak dalam kandungan. Ketika kita stres, ketika kita bahagia, emosi itu tersalurkan melalui jalan darah dan nafas oksigen yang disalurkan kepada bayi. Apalagi 2 tahun pertama. Ini bisa terjadi pada banyak orang yang sepertinya belum selesai masa lalunya. Ya. Kemudian kita coba menggali ya pertanyaan-pertanyaan hal-hal positif apa sih yang saya rasakan dengan orang tua dan ingin saya teruskan dengan interaksi dengan anak. Ketika saya merasa suka, barangkali kita coba anak juga bisa suka dan happy. Kemudian pertanyaan tentang apa sih yang saya tidak ingin ulangi dari apa yang terjadi pada masa kecil terhadap saya. Saya senang nggak sih dibentak? Saya punya 3 anak. Sekarang mereka sudah menikah, saya sudah punya cucu dari ketiga anak. Ketiga anak ini approach-nya sangat berbeda. Yang paling besar, karena sangat fokus dalam melakukan sesuatu, kalau dipanggil itu tidak segera menoleh. Jadi saya mesti gitu ya, panggil dengan keras. Dan dia tidak merasa sakit hati, gitu ya. Apa mah? Apa mah? Oh, rupanya dia fokus. Padahal saya udah gemes, udah manggilnya udah 10 kali gitu ya. Tapi kita menahan diri untuk tidak memukul dia, karena dia tidak sadar dia dipanggil. Dia sedang fokus pada sesuatu. Anak yang kedua, itu sangat introvert ya, sangat menarik diri, minderan, badannya kecil, kurus sampai kami berikan dia suntikan obat dan sebagainya ya. Dan itu kalau kita marah, kita mau kuping kita sendiri kita giniin, dia sudah sangat takut dan mengkerut. Baru kita pura-pura angkat tangan, dia sudah gitu ya, rasanya mau nangis sejak kecil ya. Yang kedua cuek, yang ketiga cuek-cuek aja gitu ya, dan memang dekat. Jadi saya harus punya konsekuensi pada dia. Kalau dia sangat dekat dengan saya, senang makan, senang nonton TV. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi tidak dilakukan, saya kenakan 3 sanksi ini. Nggak ngomongan benar sama dia. Sampai ayahnya bilang, aduh kasihannya tuh anak muda ngintip-ngintip terus tuh. Nggak diomongin sama mamanya, gitu ya. Tapi itu efektif. Dan itu dia kenang sampai sekarang ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pengalaman-pengalaman masa kecil yang masih kita ingin ingat, kita ingin lakukan, terus dampaknya apa, positif atau negatif kepada kita, mempengaruhi nggak pola asuh, gitu ya.
Ada nggak perilaku-perilaku yang keliru yang kita ingin betulkan? Ya, tadi seperti pertanyaan. Kemudian hal yang berikutnya adalah, nah kalau kita sudah berkeluarga dan berpasangan dan punya anak, pola asuh itu harus kita counter back dengan pasangan kita. Ada banyak orang tua tidak konsisten dalam pola asuh ya. Suami istri itu tidak seimbang powernya gitu ya, balance life, power and love-nya berbeda. Sehingga anak-anak bingung, sehingga anak-anak take a side gitu ya. Tahu cara ngambil hati bapak, gimana cara mengambil hati ibu. Ini juga menimbulkan ketidakkompakan, ketidakharmonisan. Jadi kita perlu feedback ya. Kalau itu tadi seperti suami bilang, kamu jangan terlalu keras sama anak. Enggak Pak, ini harus konsisten. Dia harus minta maaf dulu. Kalau dia udah minta maaf, baru saya mau ngomongin. Jadi kita sepakati disiplin seperti apa, pola asuh apa yang kita jalankan. Saya tahu ada keluarga ya, yang anak memang ketiganya itu lama dilahirkan, anak laki-laki di tengah, buat orang Batak itu luar biasa artinya ya. Jadi dia suka jahil kepada kakak perempuan sama adik perempuannya, itu luar biasa jahilnya. Ayahnya tuh marah karena mungkin ayahnya juga kasihan lihat anak perempuannya ya. Tapi itu tidak boleh dipukul, tidak boleh ditegur oleh ibunya. Mereka kayak kadang-kadang bikin kayak galasin, ya. Ibunya melindungi anak laki-laki. Jangan sentuh anak saya, jangan marahi dia di depan anak-anak yang lain. Coba fairness-nya dari pola asuh seperti itu terhadap ketiga anaknya. Apa yang mereka pelajari dari pola asuh seperti itu? Ya. Jadi ini kita lihat bagaimana kita membentuk teamship di dalam keluarga, kekompakan. Bagaimana kita juga membantu satu sama lain, suami istri tidak jadi bertengkar, atau ada yang kita misalnya kutip, wah bapak itu ditindas tuh sama istrinya, dia nggak bisa bilang apa-apa, padahal dia tahu misalnya ya anak-anaknya ini nggak benar, dimanja, ya diperlakukan berbeda satu sama lain, dan ayah ini nggak setuju, tapi dia tidak bisa ngomong karena baru ngomong istrinya lebih galak dari dia, gitu ya, nggak bisa ditegur segala macam. Nah ini juga yang melihat bagaimana kita misalnya melihat balance ini bersama, kemudian bagaimana kita bisa merasakan berdua feedback ya terhadap kebutuhan anak. Mungkin ayah lebih sabar. Kalau saya berdua itu kayak kutub utara dan kutub selatan. Ayah saya itu tiger dad. Itu langsung tancap ke masa depan. Ya, anak-anak harus gini gitu ya. Memang positif. Tapi anak-anak melihatnya sebagai suatu ancaman. Kemudian saya datang mengatakan approach pada anak. Saya dampingi mereka di dalam proses pertumbuhan mereka untuk memahami apa yang disampaikan. Message ayahnya itu apa? Gitu. Jadi kita coba dampingi mereka dengan lebih bahagia mencapai ya. Jadi istilahnya saya sering cerita bahwa anak-anak meminta sesuatu, ya kami cukup memadai bisa mau kasih apa saja, tapi oleh ayahnya dibikin kayak kontrak. Tulis dulu kebutuhanmu apa. Kenapa saya mesti tambahkan uang sakumu? Tulis. Oke. Ya, masuk akal. Saya setuju. Tapi tulis juga di situ. Kalau saya memberikan ini, uang saku bulanan kamu segini, apa yang kamu berikan sebagai imbalannya? Prestasi, IP gitu-gitu. Tanda tangan di atas meterai. Ya, lucu kadang-kadang. Tapi anak-anak belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sejak bertahap sesuai usianya dan selalu dilibatkan dari awal. Bersama-sama mereka memahami nilai-nilai yang kami ajarkan di dalam keluarga kami, begitu ya. Terus faktor yang keempat ya, kita harus paham tadi seperti apa yang dikatakan Pak Anil. Masalah refleksi dan memahami apa yang terjadi dalam diri kita dan mempengaruhi pola asuh kita ini tidak bisa selesai dalam satu hari. Ada yang mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan sampai dia meninggal tidak selesai. Karena apa? Tidak dibantu, tidak direfleksikan kepada orang lain, tidak minta feedback, ya. Dan kemudian itu kita memaksakan diri kita untuk udah deh, lupain aja deh, nggak usah diinget-inget yang buruk-buruk, inget aja yang baik-baik. Itu meniadakan ya faktor-faktor penting dalam kehidupan manusia. Ingat apa yang terjadi dengan kapal Titanic. Salju esnya tuh kecil di atas ya, ini yang selalu kami ibaratkan, tapi betapa dahsyat besarnya salju di bawah permukaan. Ya. Jadi memang kita memerlukan tadi ya, barangkali yang berikutnya adalah
Bagaimana kita tahu tempat untuk menempatkan semua emosi tadi, tumpahan tadi gentong ya, di mana bisa menempatkan gentong yang isinya buruk tadi. Bagaimana caranya? Tentu kita harus dibantu, apalagi kalau itu gentong. Kalau dia cuma vas kecil yang cuma kapasitas satu tangkai bunga, lebih mudah menumpahkannya. Dan kemudian kita refill kembali. Nanti saya mungkin istilahkan itu bagaimana kita mengisi kembali ya apa yang kita harus isi dengan coba compassion love ya, kemudian merangkul diri sendiri, punya me time gitu ya, supaya kita juga bisa merefreshing kembali apa yang kita lakukan ya. Jadi ini proses memang memerlukan waktu, kesiapan diri kita, dan ditopang oleh, nah ini yang tadi kita katakan, pasangan kita. Supaya kita tahu tadi bahasa kasih, 5 life language tuh ya, bahasa kasih kita bisa utarakan apa, bahasa kasih pasangan kita, dan bahasa kasih anak-anak. Kita harus tahu pendekatannya berbeda-beda ya, karena memang mereka unik, punya karakter dan perbedaan masing-masing. Jadi yang paling penting adalah be konsisten untuk melihat kembali, merefleksi kembali apa yang kita lakukan ya. Work your own pace pada kemampuan kita, dan yang selalu kita katakan adalah bagaimana kita bisa konsisten untuk tadi review kembali ya, reflecting kembali, lihat masukan orang, terus kemudian itu mengurangi nggak beban mental kita dan emosi kita. Kita sudah punya nggak tong sampah ya, yang positif caranya ya. Ada orang yang pengen marah, ya ambil aja misalnya bantal guling atau apa, lepaskan marah. Ada yang dengan berlari, itu yang kita harus tahu bagaimana menumpahkan. Saya pikir saya sampai di sini dulu supaya bisa ke pertanyaan berikutnya dan kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih Prof ya. Banyak sekali cara-cara ya, tadi beberapa langkah yang Prof sudah bagikan yang bisa dilakukan oleh orang tua ya. Bagaimana bisa menyadari, terus juga tidak hanya menyadari, ketika menemukan juga kita tahu caranya bagaimana mengatasi itu gitu ya, menemukan tempat sampah gitu ya, seimbang dengan pasangan dalam arti sepakat konsisten dengan hal-hal yang mau dilakukan kepada anak. Nah, lanjutnya ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Mbak Enji juga gitu ya. Bagaimana, karena Mbak Enji juga punya anak remaja ya, bagaimana Mbak Enji mengisi tangki cinta bagi anak-anak Mbak Enji gitu ya, karena tadi ini ada pertanyaan mungkin lebih mudah pada anak-anak yang pra-remaja gitu ya. Nah, tapi yang anak-anak remaja gimana nih cara mengisinya tangki cinta? Apa praktek baik yang Mbak Enji lakukan? Banyak berkomunikasi sih yang pasti. Pertama, Prof. Ida kan juga tadi bilang, menanyakan apa yang mereka mau. Apa ya, bahasa cintanya anak kita semua tuh beda. Sebenarnya sih gini, bukan cuma kita ngobrol sama anak-anak, tadi sebenarnya disampaikan sama Prof. Ida juga ya, jadi bukan sekedar kita ngomong sama anak-anak tahu mereka maunya apa, kita juga mengajarkan kepada mereka untuk tahu bahasa cinta dari orang tuanya tuh apa gitu loh. Jadi semuanya memang ini kan part of mereka juga belajar memahami individu-individu lain yang akan mereka hadapi nanti di luar rumah. Kan semuanya balik lagi belajar dari rumah. Belajar banyak ngobrol sih, mengetahui apa yang mereka mau, dan mereka juga mungkin mengerti kayak gini. Saya bahasa cintanya adalah act of service. Seneng banget menservis orang, seneng banget ngurusin ini. Ya mungkin awalnya kadang-kadang kayak suami saya tuh suka, aduh udah nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri gitu loh. Tapi mungkin emang seiring dengan berjalannya waktu, ya pernikahan kita tahun ini masuk ke 19 tahun, jadi tuh dia udah mulai tahu kalau ya udah, kalau emang saya lagi mau nyervis ya dibiarin aja deh gitu, diikutin aja. Dan demikian juga anak-anak saya tahu kalau emang mami tuh ya act of service tuh mungkin lebih ke seneng ngatur gitu kali ya, Prof. Rina ya. Jadi emang senang, ini ntar gini aja ya, aku servis kamu, pokoknya nanti aku giniin, aku bikinin kamu gini. Jadi ya udah diikutin aja. Sebenarnya sih sama sih timbal balik. Kayak anak saya yang perempuan itu senang banget tuh, dia tuh apa ya, kayak dapat pujian atas prestasi yang dia raih gitu lah. Kelihatan sekali bahwa dia tuh anaknya yang punya targetnya tuh apa ya, orangnya tuh gini, dia tuh mau segala sesuatu tuh menjadi yang terbaik.
kalau yang perempuan gitu loh. Jadi oh ya udah tahu bahwa hal yang emang membuat dia bahagia di saat oh iya kamu tuh hebat sekali mendapatkan pujian. Itu senang sekali tuh kalau anak saya yang perempuan. Tapi memang sama kayak Prof. Rida tadi bilang, anak saya yang perempuan tuh kalau udah dapat silent treatment dari ibunya tuh udah melintir aja deh pokoknya ya. Itu udah ketahuan. Nah kalau anak saya yang laki tuh nggak terlalu senang, senang dipuji. Pasti pada dasarnya setiap orang tuh senang dipuji ya. Tapi dia berbeda, tidak seperti kakak adiknya yang kompetitif gitu loh. Kakaknya tuh santai, woles, udahlah gitu loh. Pokoknya everything go with the flow, tapi dia tuh apa-apa tuh nyerap gitu loh. Jadi emang akhirnya aku sama suamiku belajar untuk yang, oh dia itu ternyata semakin dewasa kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita tahu kayak gini. Dia itu tidak mau mengecewakan orang-orang yang dekat dengan dia, apalagi orang-orang yang dia sayangi. Salah satunya misalnya kayak orang tua. Kalau dia tahu dia mengecewakan orang tuanya, apalagi dalam hal sekolah dia santai gitu loh, hasilnya tidak bagus dan tidak sesuai, pokoknya bukan nggak bagus sih. Kita kan pada dasarnya tuh kita tahu anak tuh pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi memang kita push them dengan kemampuan dan kemampuannya mereka masing-masing. Beda kan. Kalau yang satu bisa di-push banget, kalau yang satu lagi nggak bisa tuh gitu kan. Nah, tapi kalau buat yang cowok, dia tuh memiliki rasa kesadaran sendiri untuk belajar, untuk tanpa harus di-push gitu. Dan dia tujuannya satu, karena dia tidak mau mengecewakan orang tuanya dalam hal pendidikan gitu loh. Itu sih. Walaupun caranya santai, dia nggak akademisi anaknya, tapi dia tuh udah tahu kelebihannya bahwa saya tuh kalau apa udah sesuai dengan bidangnya, dia pasti maksimal gitu loh. Jadi kita juga sebagai orang tua belajar mengerti itu. Jadi kalau memang belajar dari bahasa cintanya, ya kita sih sama-sama semua. Dan ini masih dalam proses belajar juga ya, karena kan mereka kan anak remaja tuh kan mereka pasti dengan permasalahan-permasalahan hidup yang kadang menurut kita sebagai orang tua gitu aja, tapi tuh mereka ternyata buat mereka it's a big deal gitu loh. Belajar dari situ sih. Jadi kita semua sih masih dalam proses belajar banget sih, sambil memahami satu sama lain bahasa cintanya kita tuh apa sih gitu loh. Karena memang bukan cuma anak kita mengetahui anak kita juga harus tahu orang tuanya juga bahasa cintanya seperti apa. Ya, makasih Mbak Enji. Jadi bagi remaja sebenarnya ada satu cara yang cukup baik ya, bahwa mereka sebenarnya sudah bisa diajak diskusi gitu ya. Kita lebih dapat gitu ya apa yang mereka mau gitu, dan kita juga bisa mengkomunikasikan bahasa cintanya mama seperti ini gitu ya, atau itu bisa dijadikan sesi-sesi juga ya, sesi seru nih bersama keluarga menemukan bahasa cinta masing-masing setiap anggota keluarga. Nah, resource-nya sudah banyak banget tuh Bapak Ibu di internet. Bapak Ibu bisa akses ke situ gitu ya untuk menemukan bahasa cinta. Dari situlah kita bisa mengisi tangki cinta khususnya anak-anak kita yang remaja tadi gitu ya. Terima kasih Mbak Enji sharingnya. Nah, ini pertanyaan nanti mungkin bisa Prof. Rida, Pak Anil, atau Mbak Enji juga ya. Nah, jika kita memutuskan rantai pola pengasuhan dengan komitmen terhadap anak kita gitu ya, lalu bagaimana caranya kita bisa ingin mendekatkan diri dengan orang tua yang sudah lama membentuk kita dengan gaya pengasuhan yang mungkin otoriter misalnya, seperti itu. Aku boleh sharing nggak? Boleh, pas silakan. banget nih, karena balik lagi, berbicara soal luka batin, itu kan sebenarnya kita memiliki luka, tapi kan kadang-kadang gini, kompensasinya kita mungkin kayak tadi ke anak aku udah tahu nih, tapi ternyata along the way saya merasa masih ada yang kurang gitu loh. Kan proses untuk saya ngebenahin untuk saya mau jadi orang tua yang ideal buat anak-anak saya sudah saya lakukan. Tapi ternyata somehow semakin kok saya dewasa tuh masih ada gitu ya, kayak apa ya, hal yang masih memberatkan saya. Saya ketemu sih akhirnya. Ini sebenarnya belum lama kejadiannya, di masa pandemi kejadiannya. Saya mendapatkan kesempatan, saya memberanikan diri untuk ngomong sama ibu saya. Di mana nggak gampang, susah banget itu, saya ngomong sampai gemeteran saking takut dan takut salah dan apa. Cuman saya sadar bahwa hal terakhir yang harus saya lakukan dalam proses penyembuhan luka batin ini adalah saya ngomong sama ibu saya untuk supaya ibu saya tahu bahwa apa yang selama ini pernah dilakukan sama ibu saya itu menyisakan luka yang dalam buat saya. Tentunya nggak semudah itu pastinya dong buat orang tua menerima saat ya kayak tadi Pak Anil bilang ya, dikritik sama anak ya kan. Tapi balik lagi, saat ibu saya juga awalnya nggak bisa nerima, tapi saya juga nggak mau memaksakan untuk ibu saya bisa menerima, karena saya juga tahu bahwa ibu saya juga memiliki luka batin dari orang tuanya. Jadi sebenarnya itu kayak turun-temurun, makanya di saat itulah yang juga kalau tadi momennya kapan sih mengetahui bahwa
saya tuh harus berubah menjadi menyembuhkan luka batin, saat saya juga mulai menyadari bahwa wah, ini kayak rantai yang sudah harus diputuskan nih. Jangan sampai saya melakukan hal yang sama. Jadi kayak nenek saya ke ibu saya ke saya, terus habis itu saya ke anak saya, jangan deh gitu loh. Jadi itu yang harus saya putuskan. Tapi memang terakhir istilah tuh kalau mungkin orang-orang bilangnya closure dari saya bicara akhirnya sama ibu saya, apa yang menjadi luka batin saya. Dan saya minta maaf sama ibu saya kalau saya lancang berbicara ini, dan lebih ke yang udah saya yang minta maaf sih. Tapi memang abis itu puji Tuhannya ya emang nggak cepat, tapi memang akhirnya semuanya bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan. Tadinya sih awalnya waktu itu di benak saya tuh kalau saya ngomong, wah akan ada adegan tangis-tangisan, kami berpelukan mesra, oh maafin ya gitu. Ternyata ya nggak begitu juga gitu kan. Ada rejection dulu dari ibu saya emosi dulu, tapi ya saya nggak apa-apa, saya beri waktu untuk ibu saya. Karena kan balik lagi, dia juga punya luka batin yang nggak bisa dituntaskan. Saya bersyukur saya bisa omongin ke ibu saya. Kan beliau nenek saya udah meninggal, nggak bisa, dan dia mungkin tidak menyadari bahwa ibu saya juga ada luka batin, kan bisa jadi kan kita nggak sadar. Nah di situ sih, tapi ternyata pelan-pelan mulai melunak ya, pasti dengan orang tua pasti ada gengsinya ya, apalagi orang tua zaman dulu kan. Akhirnya ya puji Tuhan sih semuanya sudah berjalan dengan baik. Hubungan saya sama ibu saya sudah lebih baik, semoga akan selalu baik, dan juga tentunya membuat saya juga semakin yakin sebagai orang tua bahwa hubungan yang baik sama anak itu memang harus ada gitu loh. Memang kita sebagai orang tua tuh kadang nggak boleh ego terus yang diutamakan gitu loh. Benar-benar belajar memahami mereka tuh penting sekali sih, memahami anak-anak kita gitu. Ya, terima kasih Mbak Enji ya, proses yang tidak mudah dan juga tidak sebentar ya. Mbak Enji baru melakukannya di tahun 2020 ya, di saat pandemi ini gitu ya, setelah sekian lama, bahkan udah usia pernikahan di 19 tahun, anak-anak sudah remaja, dan Mbak Enji baru melakukannya saat ini gitu. Dan itu sebenarnya juga hal yang baik, dan memang waktu juga tidak sama ya buat semua orang ya. Ada mungkin yang memang lebih cepat gitu, ada yang buat ngomong aja, aduh nih diomongkan apa enggak gitu ya. Nah, aku nambahin, kayak tadi kan Pak Anil bilang bahwa di masa pandemi ini banyak yang suka meledak-meledak nih kan, yang saya berpikir, puji Tuhan, saya sama suami saya enggak, selama masa pandemi berapa bulan di rumah ini nggak ada permasalahan yang terlalu signifikan lah ya, yang kayak masalah kecil lah. Lalu sama anak-anak juga ya standar lah. Oh ternyata emang di ibu saya, emang saya di masa pandemi ini harus menyelesaikan permasalahan dengan ibu saya, ya oke. Blessing in disguise lah kalau buat saya gitu loh. Rilis ya, bebannya sudah lepas ya. banget confident, rilis banget. Rasanya plong pasti Mbak Enji ya. Iya, bisa plong ya. Karena kayak gini, waktu itu balik lagi di podcast kayak pernah ngebahas tentang dealing with loss. Kalau orang suka bilang bahwa iya nih gue menyesal sama orang tua gini. Saya sama ayah saya nggak ada apa ya istilahnya tuh, nggak ada penyesalan, nggak ada yang aduh ada satu hal yang belum saya lakukan untuk ayah saya. Puji Tuhan saya berhasil membuat almarhum bahagia sampai akhir hayatnya, karena beliau pun pernah mengucap itu. Cuman memang ternyata masih ada satu yang sisa terhadap ibu saya, dan saya nggak mau ada regret dalam kehidupan saya ke depannya, karena saya nggak tahu ya, saya merasa bahwa regret itu juga menjadi sumber batu sandungan dalam kita menjalani kehidupan di masa depannya. Jadi memang regret saya nggak mau sampai saya menyesal nanti saya nggak sempat memperbaiki hubungan saya sama ibu saya, itu sih gitu. Jadi memang itu salah satu hal yang buat saya harus ngomong walaupun gemeteran gitu. Ya, terima kasih. Gimana Prof Rida mau menambahkan? Luar biasa Anggi, itu yang kita katakan sebagai upaya. Tapi pertama kali memang sebelum kita upaya maju, progres, pertama kali kita harus siapkan diri kita. Itu yang kita katakan. Kenali semua masalah-masalah yang pernah terjadi. Memang tidak mungkin kita lupa. Tidak boleh lupa karena itu memang sudah terjadi. Pengalaman ini terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi nggak apa-apa. Saya pernah sedih, pernah kecewa, pernah marah, hampir bunuh diri, apa segala macam. Itu pengalaman yang terjadi pada diri kita dan memang pernah kita alami dan kita rasakan. Tapi kemudian bagaimana kita ingin lepas dari itu upaya proses. Startnya adalah mengangkat itu dari beban pikiran masa lalu kita. Ya, ada banyak hal yang setelah kita renungkan, kita bisa lebih memahami, kalau kita mengatakan lebih empati. Kenapa tadi ya? Jelas sekali tuh Enggi. Empati banget dengan ibu dan bapaknya mungkin ya. Karena apa? Kita tahu mungkin pada masa orang tua itu melakukan sesuatu pada kita, ada juga background-nya, ada juga reason-nya.
ada juga masalah-masalah yang mereka tidak bisa selesaikan sehingga itu kena ke kita. Ya. Jadi apa yang memang terjadi pada waktu yang lalu, tuntutan hidup mungkin begitu beratnya. Dan bagaimana kita memaknai kenapa dia melakukan itu, sebenarnya itu caranya. Dia nggak tahu cara lain untuk memberikan kasih sayang. Ya. Disiplin, kalau anak tentara katanya dulu pakai romel, gitu ya. Itu kasih sayang supaya jadi orang yang baik, begitu ya. Tetapi itu beda-beda, karena dulu dia diajarkan seperti itu, tidak ada sekolah parenting, ya, dan dia tidak karena benci sama anaknya, ya, itu yang katakan. Kemudian yang kedua, memang yang paling kita tadi penting adalah kembali dari refleksi kita berupaya, kita merangkul diri kita, jangan mengasihani diri kita. Kita tadi ya ada yang merasakan tidak punya kasih sayang, ayo kita rangkul diri kita. Kalau kita tidak menyayangi diri kita, siapa lagi yang lebih menyayangi diri kita? Apalagi kalau kita merasa orang tua kita tidak sayang pada kita ya. Saya sendiri pernah mengalami begitu, walaupun kami keluarga yang sangat full of love, tapi saya dengan ibu saya agak jauh. Karena apa? Itu tadi, perempuan nggak boleh basket bertanding keluar, perempuan harus di rumah aja nggak boleh belajar. Ketika ada saudara-saudara datang, saya harus melayani karena itu tugas perempuan. Saya merasa ibu saya tidak sayang pada saya. Yang akhirnya saya tahu waktu saya menikah dia sayang pada saya, dan ada proses-proses psikologis yang saya alami walaupun dia sudah pergi ya. Nah, ini yang saya katakan penting sekali, kedekatan kita pada ibu itu luar biasa powerfulnya. Jadi kalau ibu kita masih hidup ya, orang tua kita masih hidup, mari kita selesaikan persoalan kita dengan mereka ya. Karena itu akan membahayakan dia ketika dia meninggalkan dunia ini, dan itu juga akan meluruskan, menjalantolkan perjalanan hidup kita bersama anak-anak dan keluarga. Jadi jangan lupa untuk self-compassion, self-love, reparenting kalau perlu, reparenting ya. Jadi kita nggak mau seperti itu Anggi luar biasa ya. Saya nggak mau seperti itu ya, saya harus putuskan rantai itu. Jadi rantai yang terus-menerus itu harus kita putus. Nah, ini tentu harus perlu bantuan. Kalau Anggi cukup kuat, ya mungkin baca, mungkin dapat suami yang sangat compassion juga ya, yang sangat mengerti, mendapat dukungan, support emosional segala macam, itu lebih mudah dilakukan. Tapi saya tahu ada banyak orang yang tidak mendapat dukungan. Saya tahu ada seorang ibu yang sampai suaminya meninggal, dia menyesali, dia tidak cerita bahwa, maaf kata ya, ketika mereka berhubungan intim, sebenarnya dia tidak nyaman. Karena apa? Dia pernah mendapat perlakuan kekerasan seksual pada waktu masa kecil dengan orang yang terdekat dengan dia. Tapi dia tidak bisa cerita pada suaminya. Tapi sebenarnya dia menyesal karena tidak bisa menikmati hubungannya. Dia sayang sekali sama suaminya. Dan suaminya udah meninggal. Begitu ya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Makanya kita cobalah lebih mindful, lebih fokus kepada apa yang terjadi satu-satu. Ini masalah saya dengan anak saya pertama beda mungkin ya. Dengan yang kedua beda. Yang ketiga beda, dan cara saya untuk menemukan apa sign of love language-nya itu, kita mungkin harus fokus. Kemudian tadi betul sekali, komunikasi, kerjasama dengan pasangan. Dia akan mendorong kita mengatakan, ayo nggak apa-apa, itu kamu mungkin misbelief. Di kami itu ada juga ya, terapi-terapi seperti CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang mencoba memperbaiki misbelief. Bahwa kalau kita datang pada orang tua, kalau kita ngomong, kalau kita telepon, dia akan marah duluan. Emangnya udah dicoba? Coba dulu. Sekali gagal, nggak apa-apa. Terus suami kita bilang, oh nggak apa-apa, nanti ulang tahun kita telepon lagi. Kalau dia tutup, nggak apa-apa. Lain kali, kalau dia angkat, dia nggak mau bicara, oh udah kemajuan, bagus. Diberi semangat, gitu ya. Terus nanti ulang tahun, yang keberapa kita kirim kado. Pakai gosen, kirim makanan. Ya, kalaupun dia lempar di tempat sampah, dia buang, kita kan nggak lihat. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi saya rasanya happy. Sudah bisa melakukan kindness, ya. Yang akan kita rasakan mungkin kita bilang mungkin belum tentu bermakna. Tapi bermakna pada orang tua. Bahwa tali kasih itu nyambung kembali. Begitu. Itu yang paling penting. Dan kalau teman-teman memerlukan bantuan profesional, silakan. Jangan disimpan masalah ini berlarut-larut. Kalau perlu bantuan untuk tadi, lingkaran setan itu diputus. Kami memiliki cara-cara untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya. Tentu itu perlu waktu. Itu yang saya katakan salah satu kalau kita mau coba terapi diri kita adalah itu tadi. Buatlah sungai kehidupan, teliti masa-masa di mana kita menggambarkannya sebagai suatu momok yang hitam, yang penuh batu-batuan runcing, terus kemudian ada yang menggambarkannya seperti makam gitu ya, seperti genderuwo gitu ya. Nah,
kita perlu bantuan orang-orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang bisa anak, kenapa ya mama kayak gini? Terutama kalau orang itu lewat di depan saya. Dia mirip siapa ya? Coba, ayo kita buka foto-foto lama kita. Ma mirip kayak gini, Ma. Mama ada apa hubungannya dengan dia? Kita tidak pernah tahu. Tapi anak-anak tahu bahwa kita membawa beban dan kita tidak ingin tadi ya. Kita sampaikan, kita tidak ingin beban dan juga suatu kepahitan ini kita teruskan pada dia. Jadi mereka juga menjadi healer buat kita. Sama-sama di satu keluarga. Kasih itu tentunya memerlukan kekuatan. Nah, satu hal yang sangat pentingnya, spiritual growing itu juga menjadi sangat tempat bersandar kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang selama ini menakutkan buat kita, yang membuat kita ragu, yang mungkin menimbulkan misbelief tentang sesuatu, kita perlu berdoa. Doakan terus-menerus, Tuhan itu dari hati yang keras melembekkan, mencairkan hati yang keras itu. Sehingga kita baru mau mulai, tiba-tiba dia telepon, aku kangen, atau nge-text, hai, apa kabar, gitu ya. Nggak pernah. Nah, itu adalah hasil doa kita. Bertekun terus, percaya bahwa Tuhan akan menguatkan niat baik, dan melihat bahwa upaya kita adalah mengembangkan cinta, menanamkan cinta, dan membiarkan itu tumbuh subur bagi kehidupan anak-anak kita. Itu dari saya. Oke, terima kasih ya Prof. Satu poin yang penting juga diingatkan oleh Prof. Rida adalah mencari pertolongan profesional itu penting ya Bapak Ibu sebagai orang tua gitu ya. Ketika memang mungkin kita nggak merasa ada rekan kita atau pasangan kita yang tidak bisa menjadi tempat sampah kita gitu ya, atau tidak bisa membantu untuk memotong rantai yang tidak baik itu ya, rantai setan ya, lingkaran setan itu, mematahkan itu. Nah, kita bisa mencari pertolongan profesional gitu ya. Nanti mungkin Prof. Ria juga bisa share ya beberapa rekomendasi lembaga-lembaga gitu ya. Nah, ini saya mau merangkum karena waktu kita terbatas, beberapa pertanyaan tapi ternyata tadi beberapa sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman saya ingin merangkum pertanyaannya gitu ya. Bagaimana ketika sudah terjadi nih pasangan ya suami istri Bapak Ibu tidak balance gitu ya, tidak kompak gitu. Apakah itu akan membawa luka batin kepada anak gitu, dan bagaimana caranya mengetahui bahwa anak kita ini memiliki luka batin atau tidak gitu ya, atau bagaimana caranya membuat mereka bisa nyaman bercerita dengan kita gitu ya, apalagi untuk anak-anak dengan karakter mungkin tertutup gitu ya. Nah, mungkin bisa share terlebih dahulu dari Mbak Enci pengalaman, nanti dilanjutkan ke Pak Anil dan Prof. Rida. Kalau aku mungkin yang terakhir kali ya, lebih ke sharing bagaimana berkomunikasi atau membuat anak terbuka. Emang semuanya sih dimulai dari kita dulu. Mungkin kayak misalnya memancing dengan kayak melihat anak aku lagi murung. Biasanya, kenapa kamu? Enggak, aku lagi sebel sama teman aku. Oh, kenapa? Enggak, I just want to talk about it. Oh, nah, teman kamu lagi ada yang gak asik ya? Aku biasanya suka mancing, mami jadi inget deh, dulu tuh teman mami tuh ada loh yang kayak begitu. Mami tuh pernah sedih banget karena teman mami tuh pernah beginin mami sampai mami nangis, gini. Oh gitu mami. Ya jadi kayak pancingan gitu sih gitu lah. Memang dari situ tuh biasanya membuat mereka mulai terbuka, dan memang setiap kita sih juga secara verbally juga, saya sama suami saya udah ngomong, kamu boleh bercerita tentang apa saja, belajar untuk jujur, belajar untuk terbuka juga. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, harus admit, harus berani mengakui kesalahan. Waktu itu pas ngomongin soal belajar untuk terbuka dan jujur tuh, dimulai kalau misalnya anak berbuat kesalahan tuh, aku dulu mengupamakannya pakai level pedes. Kayak zaman dulu anak aku tuh suka makan yang anak nomor 1 tuh suka makan yang pedes-pedes, ramen level 1 sampai 10 tuh waktu itu. Aku bilang gini sama anak, karena kan waktu itu mencari bahasa yang lebih mudah untuk mereka mengerti kan ya gitu. Kalau kamu berbuat salah dan kamu bohong, udah pasti tuh level marahnya mami tuh 5 ke atas. Gitu. Karena kamu udah berbuat salah, kamu berbohong, ya kan gitu. Jadi pasti tuh levelnya tuh 5 ke atas, ya 8 deh bahkan gitu, 8 ke atas. Tapi kalau kamu berbuat salah dan kamu jujur, mungkin ada possibility mami marah, tapi levelnya tuh nggak akan mungkin lebih dari 5. Dan bisa jadi mami papi nggak marah, karena biar gimana pun jujur juga, kejujuran yang kamu berani jujur,
it counts, it really counts, dalam artian kejujuran kamu itu pasti ada poin yang membuat mami mungkin sama papi juga jadinya kamu udah jujur, we have to appreciate kejujuran kamu, tapi mungkin menjelaskan apa yang menjadi kesalahan mereka. Nah dari situ sih mungkin kadang tuh ada beberapa cerita mereka, statement mereka yang membuat aku sama suamiku sampai gitu, kayak aduh pertanyaan-pertanyaan mereka, kita benar-benar open for any discussion gitu lah, benar-benar ya, apalagi kalau udah menyangkut yang 3 huruf itu kan ya, balik lagi, tapi kan semua itu harus diajarkan dari rumah ya, lebih baik mereka tahu dari rumah, mereka bertanya sama orang tuanya daripada mereka browsing. Kalau zaman dulu kita masih nanya teman, kalau zaman sekarang gampang banget tinggal ambil handphone browsing gitu kan ya, lalu tanya teman. Jadi memang benar-benar dari situlah mereka bertanya apapun, kita juga harus bisa menjawab dan terbuka. Kalau kita juga nggak nemu jawabannya, kita akan bilang pertanyaan kamu lumayan sulit ya. Mami belum bisa, mami sama papi ini belum bisa langsung jawab nih. Can you give us time to think about it gitu loh, kayak gitu. Lalu kalau mereka bagaimana cara mengajarkan mereka terbuka sih berawal dari itu. Kita berani menangkap sinyal-sinyal deh. Mereka lagi kenapa? Kayak misalnya anakku yang laki karena udah cerita dia punya pacar, lagi kenapa kamu? Lagi berantem sama pacar kamu, lagi apa gitu? Enggak kenapa-kenapa. Oh, ngambek ya, mungkin kamu nggak nelfon dia kali gitu lah. Jadi ya kayak gitu. Dulu si mami ya, kalau nggak ditelepon sama pacar mami, mami bisa ngambek uring-uringan kayak apa. Jadi kayak supaya mereka tuh pelan-pelan terbuka. Tapi kayak kita juga harus tahu kayak aku nggak bisa memaksakan anak aku yang laki untuk langsung terbuka. Ternyata memang kalau dari anak aku yang laki tuh dia tuh kalau karena anak laki kali ya, jadi malas cerita berulang-ulang, biasanya dia suka akan cerita satu either langsung sama papinya atau mungkin sama aku atau sama adeknya. Tapi biasanya dia emang lebih nyaman cerita sama papinya atau cerita sama adeknya dulu. Dan abis itu nanti dia akan bilang sama adeknya, you tell mommy, gitu. Caranya gitu. Tapi aku harus mengerti. Oh ya udah, aku juga harus menekan egoku bahwa oke, aku nggak jadi orang pertama yang tahu atau dia lagi diceritain langsung. Tapi ya udah toh, anyway dia juga akan caranya dia tuh ya udah mungkin nggak ngomong langsung, tapi aku emang nanti akan tahu juga gitu lah. Mungkin dia minta adiknya yang cerita depan dia atau minta suamiku kayak yang cerita, iya tadi JJ tuh gini. Oh gitu lah. Jadi ya udah belajar sih gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Mulai terus tidak memaksakan juga ya kalau mereka nggak terbuka gitu ya, juga tidak apa tadi ya namanya tidak pernah kepo ya, kalau bahasa anak sekarang ini keponya sampai neken sih gitu sebenarnya. tapi ditahan ya. Kalau mereka nggak mau, aku pernah tuh awal-awal kan balik lagi kita parenting is learning by doing juga. Aku pernah sempat marah. Oke, jadi kamu nggak mau cerita lagi sama mami? Oke, fine. Terus sampai suamiku juga kasih penjelasan. Dia udah cerita sama aku, dan dia bilang bahwa papi cerita deh ke mami deh gitu loh. Karena emang aku juga belajar memahami bahwa dia nggak seneng, nggak kayak adiknya yang kalau setiap hari kakaknya cerita, ke papinya cerita, ke maminya cerita, ke neneknya cerita, seneng diulang-ulang. Kalau anakku yang laki, udah gue cerita sekali aja udah ya. Tolong dicerna dan disampaikan kepada yang lain gitu. Iya, mengenal ya karakter anak tersebut, supaya kita nggak mengutamakan ego kita. Gimana Prof. Rida? Ada tips lagi bagaimana supaya anak bisa terbuka gitu ya, khususnya anak-anak yang memang punya sifat tertutup gitu ya? Ketika kita sudah membentuk satu keluarga, tentunya tadi saya lihat juga ada pertanyaan yang sangat krusial ya, perbedaan. Banyak perbedaan yang kita bawa masing-masing ya. Kita kan menjadi satu keluarga, menjadi satu. Sebenarnya ketika kita mengatakan kita akan menjadi satu keluarga, kita sudah tahu latar belakang dari bawaan kita masing-masing. Kita bawa backpack kita masing-masing, yang isinya macam-macam. Bisa isinya something sweet, something bitter, batu kerikil, barangkali ya besi, mungkin benda tajam ya. Ini quoted saya ya maksudnya ya. Ketika kita bertemu sebenarnya kita sudah sedikit banyak minimal mestinya 60% tahu apa sih kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Kita datang dari keluarga seperti apa? Apakah pasangan saya tahu tentang itu? Karena apa? Ketika kita menjalankan disiplin dan pola asuh, mestinya kita sudah dasarkan pertama adalah cinta kasih, love ya. Cinta kasih ini akan mengalahkan segala kekurangan, akan mengalahkan segala hal yang tidak sempurna di depan kita. Satu. Kedua, itu komunikasi. Jadi dasarnya, base-nya kasih itu harus jelas, kuat. Ya. Perbedaan itu akan menimbulkan banyak masalah. Kita udah siap atau tidak?
Kita kuat nggak kasih kita untuk menanggulangi semua perbedaan itu. Kemudian yang kedua adalah pola komunikasi. Nah, kalaupun kita tahu segala kekurangan, misalnya tadi ya, budaya yang berbeda, Sunda Jawa ketemu dengan orang Batak, orang Manado misalnya, orang Madura gitu ya, walaupun bukan Batak masih Jawa, itu kita sudah terbiasa nggak? Kalau dengan suami mungkin yang sudah merantau, yang sudah memperbaiki, nggak apa-apa. Tapi ketika kita datang ke keluarganya, kita siap mental nggak? Seperti dibentak-bentak gitu ya. Padahal bukan karena marah. Karena apa? Kalau kita bilang, aduh saya nggak tahan deh dengan cara keluargamu berkomunikasi, silakan pergi aja sendiri, jangan ikut aku daripada aku nanti stres, daripada orang tuamu nanti juga. Padahal nanya-nanyain terus, kemana istrimu, kenapa dia tidak menerima keluarganya, seperti dia menerima suaminya, gitu kan? Kalau kita menikah sama pasangan kita kan sama dengan menerima keluarganya. Nah itu satu hal yang harus berproses ya, terus menerus. Kalaupun kita waktu menerima yang apa namanya ya, keluarga kita ini merdeka dalam menerima pasangan, juga saya akan ngomong di IG Live dengan jejak kaki ini hari Jumat ya, perbedaan-perbedaannya. Jadi apakah kita melawan kodrat keluarga kita untuk menikah dengan pasangan kita sekarang, atau kita disetujui, itu juga akan mempengaruhi masalah emosi. Tetapi yang terpenting adalah kita berdua. Perbedaan itu saya katakan, kami juga sama-sama Batak ya, kutub utara, kutub selatan. Tapi bagaimana kami menyadari bahwa kekurangan itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, dan apakah kita berharap orang lain berubah untuk kita? Atau sebaliknya, kita mencoba berubah supaya kita doakan perubahan kita ini bisa bermakna buat dia untuk bisa lebih kompak dan harmonis ya. Nah, saling berubah, saling merendahkan hati ya, saling tadi minta maaf kalau salah. Kita bisa lihat dari reaksi ya. Tadi dalam berkomunikasi saya tidak katakan hanya kata-kata tapi nonverbal. Misalnya ya, maaf tradisi berasa disiplin ya, ketika kita baru menikah dan kita tidak ingin diteruskan. Yang satu bersih, yang satu jorok, ya buang ludah kemana-mana, buang celana dalam kemana-mana gitu ya, buang sepatu kemana-mana. Dia biasa begitu di rumahnya nggak masalah. Terus ambil minum dari kulkas, gluk 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 begitu aja, terus dibalikin lagi ke kulkas. Hal-hal kecil. Saya masalahnya misalnya pencet odol. Suami saya main pencet aja di mana berada dari atas ke bawah kayak harmonika. Saya sukanya dari bawah. Ya, saya sudah 42 tahun menikah. Tapi saya bilang, udahlah, kita terima dia kekurangannya. Jadi setiap kali kalau saya lihat ini kami mungkin bisa sama, bisa ada, saya rapikan lagi aja odolnya ya. Dia tinggal pakai, udah rapi. Jadi yang bisa kita robah ya robah. Tapi kalau tidak bisa kita robah, nggak usah jadikan bahan pertengkaran gitu. Tetapi disiplin pada anak, pola asuh itu harus konsisten. Bagaimana kita merasa bahwa kita lebih tadi ya, tidak fair, adil, dan lebih sayang, lebih perhatian pada satu anak atau anak yang lain. Kecuali kalau berkebutuhan khusus. Ini juga kita harus jelaskan. Kita libatkan seluruh keluarga, termasuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, untuk juga bisa menyayangi saudaranya yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi kita harus mencoba balance, konsisten, mau belajar berproses, ya, untuk bagaimana berdamai dengan keluarga, berdamai dengan masa lalu kita. Yang paling penting kita mengakui tadi, minta maaf kalau salah, dan kalau misalnya kita tidak sabaran, kita suruh dia menyingkir. Oke, bagian ini suami saya juga gitu. Wow, kamu bilang itu sama anak kamu. Waduh, kalau kamu ngomong begitu nggak bakal didengar sama anakmu. Tutup telinga. Ya makanya saya ngomong sama kau sekarang gitu ya. Akulah yang outletnya kan. Terus aku berhikmatlah, berdoalah bagaimana cara menyampaikannya. Karena memang betul sebenarnya. Cuman cara penyampaian seperti apa yang bisa diterima oleh anak. Jadi anak-anak udah bisa bilang sekarang ya, papa mama suka bertengkar, tapi mereka saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Respons dari anak-anak yang kalau mereka tidak terbiasa ngomong kotor, kemudian ada salah satu ngomong kotor, nggak boleh begitu. Atau kalau mereka rude kepada kita ya, kau kenapa seperti itu? Kok ngomong begitu sama orang tua? Terus dia chat individual, Mom, I have a problem, saya lagi mellow, saya lagi apa? Oh ya, kalau gitu, ya saya bisa mengerti. Tapi saya tahu kamu maksudnya bukan jelek kepada saya ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, terus-menerus berupaya memperbaiki diri, merubah diri supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Berikanlah berbagai alternatif, jangan satu alternatif dalam berkomunikasi. Jadi harus kita tahu bahwa hidup ini pilihan, tadi benar ya Enggi.
Anak-anak juga gitu. Jangan diatur harus A. Kalau nggak A, ya udah, kamu nggak bener gitu ya. Atau Z gitu ya. Tapi berikan mereka kesempatan. Dari mulai memilih sekolah dari kecil saya sudah katakan. Pilihkan dulu ya beberapa sekolah, misalnya 3 sekolah yang sudah bagus. Jadi apapun yang dipilih dari 3 itu pasti kita oke. Tapi dia turut menentukan dia mau sekolah di mana. Nah ini harus sepakat orang tua. Tapi kalau misalnya ayahnya bilang, udah kamu aja di bagian urusan itu ya. Tapi kemudian ayah harus merefleksikan perasaannya tentang pemilihan sekolah atau bantu mensortir pilihan sekolahnya. Jadi nggak bisa lepas tangan, cuci tangan, nggak bisa. Ya, kita berdua harus sepakat kalau perlu konseling untuk menyepakati apa yang kita suka dan tidak suka, jangan disimpan dalam hati. Karena kita pikir dia tidak sayang, padahal cara mengungkapkannya berbeda. Kita pikir dia akan marah, loh emangnya udah dicoba ngomong dulu dong, baru tahu dia marah. Apa enggak gitu ya. Terus gantian bicara. Ini komunikasi ya. Kalau satu lagi berkobar-kobar, panas gitu ya, jangan ditambah komentar-komentar gitu ya. Siram air dingin, kadang-kadang cukup GTM. Tapi menghadapi orang yang GTM, Pak Anil ini paling nggak enak. Ya, tapi kita tahu caranya. Biarkan dia merenung sendiri. Kalau dia mau sendiri, biar sendiri. Nanti suatu kali biarkan dia memulai kalau dia sudah siap. Dalam keadaan yang lebih siap, kita lebih mudah berkomunikasi daripada memaksakan segala sesuatunya. Ya, itu dulu dari saya. Ini tadi sempat lihat-lihat berbagai pertanyaan, itu yang saya bisa kaitkan, belum sempat baca yang lain ini. Ya, terima kasih Prof ya. Jadi tadi juga di-highlight terkait dengan komunikasi, gaya berkomunikasi itu juga banyak sekali alternatif dan itu nggak hanya verbal saja, tapi juga ada non-verbal. Nah ini juga yang perlu kita usahakan kepada anak-anak kita jika kita memang ingin berharap anak-anak kita bisa terbuka dengan kita gitu ya. Selain tadi sebelumnya kita harus pahami juga situasinya mereka apa sih saat ini gitu ya. Oke, terima kasih. Karena waktu kita sudah di ujung banget ya, tinggal beberapa menit lagi. Saya ingin kasih satu pertanyaan lagi, ini kepada 3 narasumber kita gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian ya, Mbak Enji mendeskripsikan tentang pengasuhan dengan cinta yang Prof. Frida, Pak Anil, dan Mbak Enji bisa bagikan gitu ya. Terkait dengan pengasuhan dengan cinta. Mendengar kata pengasuhan dengan cinta, nah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan mau terus kita lakukan supaya Bapak Ibu juga bisa belajar juga ya, mendapatkan insight juga. Silakan mulai dari Pak Anil dulu kali ya. Silakan Pak Anil yang tadi melihat. Ya, kalau saya sederhana saja Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, bahwa sebetulnya orang tujuan hidup itu apa sih? Bahagia kan? Jadi orang punya tujuan hidup bahagia, tetapi bagaimana dalam perjalanan hidup menuju bahagia itu ketika kita membangun sebuah keluarga, maka mau tidak mau kita harus menyadari bahwa proses untuk membangun kebahagiaan itu tidak mudah. Oleh karena itu harus ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, termasuk berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu hal yang paling penting, dan unsur di sini yang paling penting adalah menurut saya ketika kita menemukan ada seseorang atau sesuatu yang menyakiti kita, kita harus memberikan pengampunan. Sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita juga harus memberikan pengampunan. Karena biasanya orang yang tidak menerima pengampunan, dia tidak bisa memberikan pengampunan. Oleh karena itu, ketika dia sudah diampuni dan dia bisa memberikan pengampunan, pengampunan ini akan menjadi energi baru untuk membangun pengasuhan dengan cinta tadi. Seandainya itu belum diselesaikan sampai saat ini, yang perlu disadari adalah bahwa itu menjadi satu panggilan atau calling yang akan diselesaikan dalam perjalanan hidup itu. Ketika kita masih menemukan hal yang buruk, sama seperti kehidupan Yusuf saya kira, ketika dia menemukan perlakuan buruk, dia tidak mengutuki orang-orang yang memperlakukan, dan dia merefleksikan bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi pada tahap itulah kita menyelesaikan dengan diri kita dan orang lain. Waktunya kapan, bisa kapan saja. Yang kedua, menemukan benih kebaikan pada diri orang yang paling tidak kita sukai itu penting. Karena seburuk-buruknya orang, kita harus yakin bahwa di dalam diri orang itu Tuhan memberikan benih kebaikan. Dan menemukan benih kebaikan pada orang-orang yang kita menyakiti kita, bagi saya adalah titik tolak untuk membangun relasi yang baik.
Tadi juga ada pertanyaan tentang apa standar pengasuhan dengan cinta. Menurut saya adalah cinta Tuhan. Itu standarnya. Karena ketika cinta Tuhan itu kita terima, cinta itu mengisi gentong hidup kita, dan gentong itu akan mengalir. Tidak akan pernah kering. Karena kita diisi juga dengan cinta kasih daripada Tuhan. Bagaimana? Ya tentunya dengan membangun spiritualitas. Penting sekali dalam sebuah keluarga, membangun spiritualitas hidup keluarga itu bagi saya nomor satu. Karena itulah yang menjadi oase di padang gersang perjalanan kehidupan dalam masa-masa sulit dan sukar. Bagaimana ruang-ruang anugerah, ruang-ruang pengampunan itu terus dibuka. Saya pernah nonton satu film, dan film ini saya jadikan quote ya. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Semua keluarga mengalami konflik. Dan jangan pernah membuat utopia tentang keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah pada waktu berjalan dari proses membangun keluarga sampai nanti akhir dari kehidupan sebuah keluarga, di dalam perjalanan jernihnya itu kita saling mengampuni, memberi ruang kasih dan anugerah, memberikan benih kebaikan, terus melakukan hal-hal yang berproses dialog dan sebagainya. Dan disitulah sebetulnya keluarga. Jadi keluarga itu ya kadang ya ribut, ya rukun, rukun ya ribut. Tapi dalam ribut rukunnya itu apa yang dilakukan? Cinta siapa yang dihadirkan? Kalau cinta Tuhan, saya yakin-yakinnya, kita akan aman dan selamat sampai pada tujuan, termasuk membesarkan anak-anak kita. Karena kita dijagai dalam anugerah Tuhan yang lebih besar dari tangan kita untuk merengkuh mereka. Invisible hand, yaitu tangan Tuhan yang terus bekerja. Bagi saya, keyakinan itu dan diwujudkan dalam prakteknya, itulah pengasuhan dengan cinta. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi sempurnakan keluarga yang tidak sempurna itu bersama dengan cinta Tuhan dan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Itu, Eli, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anil. Silakan Mbak Enji, nanti Prof. Frida akan menutup. Kalau aku sih singkat aja, mungkin gini, anak-anak itu tidak pernah bisa memilih siapa yang bisa menjadi orang tua mereka. Tapi kalau buat aku, orang tua itu bisa memilih untuk menjadi orang tua seperti apa untuk anak-anak kita. Kalau ya mungkin kita nggak, Pak Anies juga tadi sudah menegaskan, nggak ada itu keluarga sempurna. Dan sebenarnya emang ya along the way aku juga menyadari nggak ada tuh orang tua yang sempurna. Tapi paling enggak di saat kita memilih untuk menjadi orang tua seperti apa untuk anak-anak kita, kalau mungkin nggak ada salahnya kita memilih untuk menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita. Bagaimana cara tahu idealnya? Ya dengan berkomunikasi sih, keterbukaan sih, itu sih yang utama. Ya keterbukaan itu bisa ya, dan satu lagi seperti juga tadi Pak Anu juga sebenarnya sudah menjelaskan. Ya akarnya adalah semuanya itu berawal dari kasih. Menghilangkan akar pahit itu penting supaya kita bisa mengasihi dengan legowo dan ya kalau kita mau pakai jalan tol boleh kalian, walaupun jalan tol kadang ada macetnya juga ya Pak. Ya jadi ya itulah gitulah. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Enji. Silakan Prof. Frida. Iya. Ya, tadi betul setuju sekali, itu yang saya akan katakan, bahwa kita tidak bisa memilih orang tua yang melahirkan kita, tapi kita bisa menentukan sejauh mana upaya kita untuk menciptakan kebahagiaan dan cinta yang ada di dalam keluarga kita. Karena apa? Cinta dan kebahagiaan itu relatif. Tuntutannya mungkin setiap orang berbeda. Tetapi yang paling penting ketika kita menjadi satu keluarga, itu harus ada kerjasama. Kerjasamanya harus selaras, seimbang, punya komitmen untuk kemajuan, perkembangan, kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan anak. Ya, penuh dengan passion, kesabaran, kelemah lembutan, dan juga cinta kasih. Itu menjadi kunci dasar yang sangat penting untuk membuat semua pilar-pilar di dalam keluarga ini tetap berdiri teguh, ya, karena fondasinya kuat. Ya, itu tadi. Cinta itu bisa diungkapkan dengan berbagai cara, termasuk dengan pasangan, bawa anak-anak, dengan cara pengungkapan yang berbeda. Tetapi bagaimana anak tahu bahwa kita sama, adil dan seimbang, sebanding satu sama lain dengan anak, adalah dengan mengenali karakter anak kita, mengenali bahasa cintanya, kemudian bagaimana mengekspresikannya. Ya, bisa verbal, non-verbal tadi ya, bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk kita sit there next to them while they need me anytime gitu ya, kita
kita lihat nih anak kita butuh kita, tapi nggak suka terbuka. Tadi ada yang introvertnya, duduk aja di sebelahnya, be there, mindful tentang apa getaran-getaran emosi, getaran nafas, getaran gerakan-gerakan yang diberikan, yang membuat kemudian kita duduk di situ membuatnya lebih turun tone-nya ya, nadanya, semua denyut-nadinya. Berarti keberadaan kita cukup ada di sebelah situ, atau mengajak dia bicara, mengajak dia melakukan sesuatu, tadi melayani. Ada banyak hal yang kita perlu pahami. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin di dalam pengalaman dan juga di dalam penelitian yang kita lakukan ya. Di dalam keluarga, mother as one of the parents itu basic love dari seluruh keluarga. Dia adalah peacemaker, dia adalah perekat semua cinta kasih yang ada di sekelilingnya. Jadi kaum ibu, kaum perempuan memang kadang-kadang feminis mengatakan tidak fair. Kenapa itu tuntun pada perempuan? Tapi itu kenyataannya. Karena kita yang melahirkan dan menyusui anak-anak. Kita mempunyai passion yang begitu besar. Ya, kita punya kesabaran, kerelaan hati, dan juga kemauan untuk rendah hati, dan juga kemauan untuk merangkul yang begitu besar. Jadi mari kita kembangkan diri kita dan kita perkuat upaya untuk membuat keluarga yang harmonis, yang memiliki komitmen untuk membuat anak-anak bahagia tumbuh menjadi anak yang produktif dan kreatif dan juga bersyukur untuk kehidupannya. Ini menjadi sangat penting. Jadi buatlah juga journal of gratitude ya. Setiap hari coba tulis, bukan kekurangan, bukan masalah. Setiap hari coba lihat di dalam keluarga kita apa yang kita alami. Journal of gratitude, ucapan syukur tentang tiap hari apa yang kita lihat secara positif di dalam keluarga. Ya, nggak usah dicatat yang jelek-jelek, dicatat aja apa yang kita patut syukuri. Saya pikir hidup kita akan lebih bahagia. Jadi healthy parents make healthy child. Healthy-nya tentu bukan fisik saja, tapi jiwa, rohani, roh dan jiwa, spiritual dan juga fisik dan juga jasmani secara psikologis. Itu dari saya. Ya, terima kasih Prof. Rida, terima kasih Pak Anil, terima kasih Mbak Enji ya yang sudah berbagi banyak sekali pengalaman juga praktek baik gitu ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dan secara teori bagaimana ya kita bisa mengatasi masa lalu dan menghargai masa sekarang. Nah, sebelum penutup saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta bahwa pengasuhan dengan cinta kita ini mengkapasitasi 3 aspek dalam kehidupan orang tua ya, hati, pikiran, dan tangan. Nah, sesi kita pada hari ini itu kita lebih banyak berbicara soal hati kita sebagai orang tua terlebih dahulu, sebelum nanti kita ke pengetahuan kita ya, atau pikiran kita dan tangan kita dikapasitasi. Nah, ini kami akan mengundang kembali untuk Bapak Ibu hadir di sesi kedua. Ya, Bapak Ibu, pengasuhan dengan cinta seri kedua dengan judul Menatap Masa Depan dan Wujudkan Mimpi yang kita adakan Rabu 26 Agustus dengan jam 18.30 sampai 20 WIB. Silakan Bapak Ibu mendaftar supaya Bapak Ibu mendapatkan secara utuh ya, tidak hanya soal hatinya saja dan pikiran. Tadi kita beberapa juga sudah ada tips-tips memang, tapi di sesi berikutnya kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang disiplin positif, bagaimana tidak melakukan kekerasan dalam pengasuhan, tapi tidak mengurangi disiplin kepada anak. Sehingga kami berharap Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, malam ini bisa juga hadir minggu depan ya, 26 Agustus ya, minggu depan ya Bapak Ibu, dengan mendaftarkan pada link yang sudah disampaikan, nanti boleh ditampilkan oleh Cia ya. Oke, terima kasih Prof. Rida, Mbak Enji, Pak Anir. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Dari sedikit ya. Jadi tadi ada saya sempat lihat chat menarik sekali yang dikatakan bagaimana kita mau heal trauma kita ataupun kepahitan kita pada orang tua yang sudah meninggal. Di psikologi itu ada berbagai teknik, salah satunya soul drama. Saya juga tadi seperti saya katakan, saya healing my relationship with my mom, itu berdasarkan berbagai strategi dan proses yang kita dilakukan. Jadi kita bisa melepaskan dengan cara seperti soul drama gitu ya, orang tua ada, apa yang kita ingin katakan, apa yang kita mungkin pikirkan, dirasa, itu bisa kok, ya, bisa minta bantuan untuk dilakukan. Oke, terima kasih Prof. Rida.
Sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Berharap sesi kita pada malam hari ini tidak hanya informasi ya, tapi bisa Bapak Ibu praktekkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh narasumber kita. Akhir kata saya akhiri online talk show kita Pengasuhan dengan Cinta. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya.